Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjut untuk materi persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien variabel. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas untuk jenis yang kedua ya, yang merupakan persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien variabel. Dalam hal ini yaitu persamaan diferensial Legendre ordn ya, dimana pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas untuk jenis yang pertama yaitu persamaan diferensial Cauchy-Euler ya. Jadi serupa dengan itu, pada bagian ini kita akan bahas untuk jenis yang kedua yaitu persamaan diferensial Legendre ordn ya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu bentuk umum daripada persamaan diferensial tersebut. Jadi persamaan diferensial Legendre ya. Jadi persamaan diferensial Legendre ini ordn. Nah, sebagai bentuk umum daripada persamaan diferensial ini yaitu A0 kemudian dikali dengan alpha x ditambah beta ya. Ini berpangkat n, kemudian dikali dengan turunan ke ny terhadap x, kemudian ditambah dengan A1, kemudian dikali dengan ax ditambah beta, alpha x ditambah beta. Ini pangkat n dikurang 1, kemudian dikali dengan turunan ke n kurang 1y terhadap x ya. Lalu ini ditambah dan seterusnya sampai pada an dikurang 1 ini dikali dengan alpha x ditambah beta. Ini berpangkat 1 ya. Ini dikali dengan turunan pertama y terhadap x. Kemudian suku yang terakhir yaitu an dikali y, ini sama dengan fungsi f ya. Jadi dalam hal ini fungsi f itu merupakan bagian homogen dari bagian non homogen dari persamaan diferensial ini. Jadi perhatikan bentuk umumnya dari bentuk umum daripada persamaan diferensial Legendre ordn, bahwa dari bentuk umum ini bahwa jika dalam persamaannya itu memuat y pangkat 1, maka dia dikalikan dengan an ya. Jadi kita berikan dulu terlebih dahulu keterangan untuk unsur-unsur dalam persamaan ini. Jadi di mana dalam hal ini bahwa A0 itu dia nilainya tidak sama dengan 0, kemudian A1, A2 dan seterusnya sampai pada AN. Kemudian di sana ada alfa ya. Dalam hal ini alfa tidak sama dengan 0. Kemudian beta. Nah, semua bentuk ini itu merupakan konstanta bilangan real atau kita tuliskan elemen real ya. Dari persamaan diferensial ini A0, A1 sampai AN itu merupakan konstanta bilangan real. Begitupun dengan alfa dengan beta, itu juga keduanya merupakan bilangan real. Dimana untuk nilai A0 dengan nilai alfa dalam hal ini dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi itu untuk bagian yang pertama. Dan fungsi f sebagai bagian non homogen dari persamaan diferensial Legendre ini itu merupakan fungsi yang kontinu pada interval, misalkan dia pada interval i. Jadi perhatikan dari bentuk umum ini bahwa jika dalam persamaan diferensial tersebut dia memuat variabel y pangkat 1 ini, maka y ini kita kalikan dengan an. Dalam hal ini an itu merupakan suatu konstanta bilangan real. Jadi artinya bahwa jika dalam persamaan diferensial itu dia memuat y pangkat 1, maka dia dikalikan dengan bilangan konstan. Artinya di sini itu tidak memuat variabel x ya. Nah, untuk suku-suku yang memuat turunan daripada y ya, mulai dari turunan pertama, turunan kedua sampai turunan ke n, itu dia memiliki bentuk khusus seperti ini. Artinya jika turunan pertama, jika persamaan diferensialnya memuat turunan pertama y terhadap x, maka dia dikalikan dengan bentuk yang seperti ini, alpha x ditambah beta pangkat 1 ini ya. Jadi ini pangkat 1. Nah, jika dalam persamaan diferensial itu dia memuat turunan ke n kurang 1 dari y terhadap x, maka bagian ini dia dikalikan dengan bentuk yang seperti ini ya, dimana pangkatnya itu dia juga sama dengan ini, n kurang 1. Jadi untuk yang ini juga jika dalam persamaan diferensial itu dia memuat turunan ke n dari y, maka dia dikalikan dengan bentuk yang seperti ini.
di mana dia pangkatnya sama dengan n. Jadi jika kita perhatikan dari bentuk umum ini bahwa untuk turunan-turunan y itu dia dikalikan dengan bentuk yang seperti ini, alpha x ditambah beta berpangkat, di mana pangkatnya itu sama dengan tingkat daripada turunan y terhadap x. Jadi misalnya di sini jika di sini turunan pertama, maka bentuk ini dia pangkat 1. Ya, jadi serupa dengan itu jika dalam persamaan diferensial tersebut memuat turunan kedua y terhadap x, maka untuk suku yang memuat turunan kedua y terhadap x, maka di dalam maka dia memiliki bentuk bahwa pada bagian itu turunan kedua y terhadap x dia dikalikan dengan bentuk yang seperti ini berpangkat 2. Ya, jadi perhatikan untuk yang lain ini, jika persamaan diferensial itu memuat turunan ke n kurang 1 y terhadap x, maka dia dikalikan dengan ini, di mana pangkatnya itu n kurang 1. Jadi perhatikan antara pangkat daripada alpha x ditambah beta n kurang 1 dia sama dengan tingkat turunan dari y terhadap x. Jadi jika di sini n kurang 1, maka itu dikalikan dengan turunan ke n kurang 1 dari y terhadap x. Nah, secara umum dia seperti ini. Ya, jika persamaan diferensialnya itu memuat turunan ke n dari y terhadap x, maka pada bagian ini dia dikalikan dengan bentuk yang seperti ini. Alpha x ditambah beta dia pangkatnya sama dengan n. Ya, jadi antara pangkat daripada alpha x ditambah beta itu sama dengan tingkat turunan dari y terhadap x. Jadi jika di sini pangkat n, maka itu dikalikan dengan turunan ke n dari y terhadap x. Ya. Nah, selanjutnya misalkan kita berikan contoh mengenai persamaan diferensial yang termasuk sebagai persamaan diferensial Legendre. Ya, sebagai contoh misalnya kita memiliki persamaan diferensial yaitu misalkan 2x ditambah 3, ya. Misalkan ini pangkat 2, berarti jika ini pangkat 2, berarti dia harus dikalikan dengan turunan kedua dari y, ya. Kemudian ditambah misalnya di sini 3, kemudian dikali dengan 2x pangkat 3, 2x tambah 3 pangkat 1, berarti ini dia dikalikan dengan turunan pertama. Ya, kemudian jika misalkan ini dia memuat y pangkat 1, misalnya dia adalah 4y, ya. Nah, ini sama dengan misalkan untuk bagian non homogennya sebagai fungsi f, misalkan itu adalah sin x, ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari persamaan diferensial Legendre. Dalam hal ini dia orde 2, ya. Jadi perhatikan dari bentuk ini bahwa jika dalam persamaan diferensial tersebut memuat y pangkat 1, maka pada bagian itu dia dikalikan dengan dia dikalikan dengan bilangan konstan seperti ini. Artinya pada bagian ini itu tidak memuat variabel, ya. Jika dalam persamaan diferensialnya dia memuat y pangkat 1, maka dia hanya dikalikan dengan bilangan konstan seperti ini. Dalam hal ini 4, ya. Nah, jika dalam persamaan diferensial tersebut dia memuat turunan pertama, maka dia dikalikan dengan bentuk yang seperti ini, di mana pangkatnya dia sama dengan 1. Jadi pangkat antara bentuk ini, itu pangkatnya itu selalu sama dengan tingkat dari turunan y. Nah, kemudian jika dalam persamaan itu dia memuat turunan kedua, maka bentuk yang serupa, ya, itu dia pangkatnya sama dengan tingkat dari turunan y. Jadi karena di sini turunan kedua y, maka bentuk ini dia pangkat 2. Dan pada di bagian yang lain itu bentuk ini dikalikan dengan bilangan konstan. Dalam hal ini dia 1, pada bagian ini dia dikalikan dengan 3, sesuai dengan definisi atau dari bentuk umum ini, ya, bahwa A0, A1 sampai AN itu merupakan konstanta bilangan real, ya. Jadi kita ini sebagai persamaan diferensial Legendre orde 2, ya. Jadi turunan-turunan daripada y itu selalu dikalikan dengan bentuk yang seperti ini, bentuk linear yang seperti ini, ya. Secara umum dia dikalikan dengan bentuk alpha x ditambah beta, di mana pangkatnya itu selalu sama dengan tingkat dari turunan y terhadap x, ya. Nah, sebagai contoh yang lain misalnya kita memiliki bentuk yaitu 4, ya. Misalkan di sini x ditambah 2, misalkan di sini pangkat 3, berarti ini harus dikalikan dengan turunan ketiga y terhadap x. Karena bentuk yang seperti ini dia pangkat 3, berarti dia harus dikalikan dengan turunan ketiga y terhadap x. Kemudian misalnya di sini dikurang, misalnya di sini 5 dikali dengan x ditambah 2, jadi bentuknya selalu sama, ya.
Jika kita menggunakan bentuk X tambah 2, maka yang lain juga itu selalu menggunakan X tambah 2. Misalkan di sini dia pangkat 1, berarti pada bagian ini dia dikalikan dengan turunan pertama Y terhadap X. Kemudian ini misalkan ditambah, misalkan kita mau munculkan suku yang memuat Y, berarti di sini dia Y-nya harus dikalikan dengan bilangan konstan, ya. Misalkan dia adalah 2Y. Nah, ini untuk bagian non homogen, misalkan itu adalah E pangkat X, ya. Jadi ini juga merupakan persamaan diferensial orde 3, ya, karena turunan tertinggi dalam bentuk ini adalah turunan tertinggi ketiga dari Y, berarti ini orde 3, ya. Jadi perhatikan bentuknya itu serupa, ya, bahwa jika dalam persamaan diferensial itu memuat Y pangkat 1, maka dia hanya boleh dikalikan dengan bilangan konstan seperti ini, ya. Kemudian jika dia memuat turunan pertama Y, maka bentuk ini turunan pertama Y ini dikalikan dengan bentuk yang seperti ini, di mana pangkatnya dia sama dengan 1, ya. Dan untuk yang memuat turunan ketiga dari Y terhadap X, maka ini juga harus dikalikan dengan bentuk yang seperti itu, ya. Jadi bentuknya sama, X tambah 2, di sini juga X tambah 2, di mana pangkatnya itu juga dia sama dengan 3 sesuai dengan tingkat dari turunan Y. Kemudian bentuk ini dikalikan dengan skalar atau konstanta bilangan real seperti ini, 4 minus 5 dengan 2, ya. Jadi seperti itu syarat dari setiap suku-suku, sehingga persamaan diferensial ini itu bisa kita sebut sebagai persamaan diferensial Legendre orde. Untuk bagian ini dia orde 3, ya. Jadi jika kita memiliki persamaan diferensial yang tidak memenuhi kondisi seperti ini, maka itu bukan termasuk persamaan diferensial Legendre, ya. Nah, selanjutnya misalkan bentuk lain, ya. Misalkan kita memiliki yaitu persamaan diferensial, yaitu misalnya X, ya, ditambah 1, misalkan di sini dia pangkat 2, ya, kemudian dikali dengan turunan kedua. Jadi jika bentuk linear seperti ini dia pangkat 2, berarti pada bagian itu dia harus dikalikan dengan turunan kedua, ya. Kemudian misalkan ditambah, misalkan di sini adalah 4 kali X ditambah 1, ini pangkat 1, berarti dia harus dikalikan dengan turunan pertama Y terhadap X. Nah, misalkan dia memuat Y pangkat 1, berarti Y pangkat 1 yang seperti ini dikalikan dengan bilangan skalar, bilangan konstan. Misalnya dia adalah 3Y, ya. Misalkan ini dia untuk bagian non homogennya dia sama dengan 0. Berarti ini untuk jenis persamaan diferensial Legendre orde 2 yang dalam bentuk homogen, karena untuk fungsi f-nya dalam ini dia sama dengan 0. Berarti ini bentuk homogen dari persamaan diferensial Legendre orde 2, ya. Jadi perhatikan bentuknya, ya, serupa pada dua contoh sebelumnya, bahwa jika dalam persamaan itu dia memuat turunan kedua Y terhadap X, maka dia dikalikan dengan bentuk yang seperti ini, bentuk linear yang seperti ini. Secara umum dia bentuknya alpha X ditambah beta, ya. Jadi bentuk linear seperti ini, di mana pangkatnya itu sama dengan tingkat dari turunan Y. Jadi jika Y-nya turunan kedua, maka bentuk yang seperti ini dia pangkat 2. Dan pada bagian ini juga, ya, karena Y-nya turunan pertama, maka bentuk yang seperti itu dia harus pangkat 1. Kemudian dia dikalikan dengan bilangan real seperti ini, konstanta bilangan real seperti ini. Pada bagian ini dia dikali 4, pada bagian ini dia dikalikan 1, ya. Pada bagian ini Y itu dikalikan dengan konstanta 3, ya. Nah, sebagai bentuk yang contoh yang keempat, misalnya kita memiliki bentuk yaitu misalnya bentuknya yaitu 4, ya, kemudian dikali 2X pangkat 4 misalnya, ya, dikali dengan turunan keempat dari Y, kemudian dikurang dengan 3 dikali dengan 2X pangkat 2, berarti dia dikalikan dengan turunan kedua dari Y, ya. Kemudian misalkan di sini ditambah dengan 2X, berarti ini harus dikalikan dengan turunan pertama dari Y. Misalkan ini dia sama dengan 0, ya. Jadi dari bentuk dari persamaan diferensial ini juga merupakan persamaan diferensial Legendre orde 4, ya, karena dia memuat turunan tertinggi dari Y, yaitu turunan keempat. Jadi di sini itu bentuk linear yang kita yang ada dalam persamaan diferensial ini yaitu 2X. Berarti dalam hal ini untuk 2X itu berarti nilai alfanya 2. Jadi ingat dalam bentuk umum di atas bahwa nilai alfa itu adalah
koefisien daripada X. Sedangkan untuk beta itu sebagai suku konstan dari bentuk linear ini. Jadi untuk X itu bahwa alfanya sama dengan 2 dan beta sama dengan 0 ya. Jadi dari keterangan ini bahwa nilai beta itu sebagai bilangan real, dia nilainya boleh sama dengan 0. Yang tidak boleh sama dengan 0 itu adalah alfa sebagai koefisien daripada X dari bentuk linear ini, alfa X ditambah beta. Ya, jadi ini merupakan persamaan diferensial Legendre orde 4. Jadi perhatikan untuk bentuk linear 2x, jika dia berpangkat 4, maka dia dikalikan dengan turunan keempat ya terhadap x. Jika bagian itu berpangkat 2, maka dia harus dikalikan dengan turunan kedua y terhadap x. Dan jika 2x ini dia pangkat 1, maka dia harus dikalikan dengan turunan pertama y terhadap x ya. Jadi itu ciri utama atau syarat utama sehingga persamaan diferensial itu bisa dikatakan sebagai persamaan diferensial Legendre ya. Nah, pada contoh yang keempat ini tuh dia tidak memuat suku yang terdiri dari y pangkat 1 atau y ini. Berarti pada bagian itu y-nya itu dikalikan dengan konstanta real 0 ya. Jadi karena y-nya tidak muncul pada bagian ini ya, variabel y tidak muncul pada bagian ini, berarti dalam hal itu kita artikan bahwa y dikalikan dengan konstanta sama dengan 0. Ya, jadi ini merupakan persamaan diferensial Legendre orde 4. Nah, perhatikan bentuk ini, jika kita urai pangkatnya ini, maka kita akan mendapatkan persamaan diferensial Cauchy-Euler. Ya, jadi dari contoh yang keempat ini dapat dikatakan bahwa persamaan diferensial Cauchy-Euler itu merupakan salah satu jenis dari persamaan diferensial Legendre. Ya, jadi dari bentuk ini jika kita uraikan pangkatnya ini semua kita uraikan, kita pisahkan antara 2 dengan X ya, masing-masing berpangkat 4, maka kita akan hasilkan persamaan diferensial Cauchy-Euler ya. Jadi persamaan diferensial Cauchy-Euler itu termasuk dalam persamaan diferensial Legendre orde n ya. Nah, selanjutnya dalam pembahasan kita kali ini kita akan menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Legendre orde n dalam bentuk homogen. Jadi untuk bentuk-bentuk persamaan diferensial yang seperti ini, yang sama dengan 0 ya, yang ruas kanan sama dengan 0. Jadi untuk yang bentuk homogen, karena pada bagian ini kita masih bahas tentang persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien variabel ya. Jadi selanjutnya kita akan menentukan bagaimana bentuk penyelesaian atau bagaimana metode dalam menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Legendre seperti ini, di mana f(x)-nya itu dia sama dengan atau fungsi f-nya dia sama dengan 0 ya. Jadi itu yang akan kita tinjau untuk selanjutnya ya. Jadi kita tuliskan dulu untuk bagian itu, yaitu persamaan diferensial Legendre ya, persamaan diferensial Legendre orde n ya, ketika fungsi f itu dia sama dengan 0. Artinya persamaan diferensial Legendre orde n ya. Jadi orde n, jadi di sini orde n untuk fungsi f itu dia sama dengan 0. Artinya untuk persamaan diferensial Legendre orde n bentuk homogen ya. Jika kita tuliskan bentuk umumnya, berarti dari bentuk ini kita ruas kanan kita ganti dengan 0 ya. Jadi jika kita tulis bagian itu, berarti A0 dikali dengan alpha x ditambah beta, di sini berpangkat n, ini dikalikan dengan turunan ke n dari y, kemudian ditambah dengan A1 dikali dengan alpha x ditambah beta, ini pangkat Cn kurang 1 ya, ini dikalikan dengan turunan ke n kurang 1 dari y terhadap x, kemudian ini ditambah dan seterusnya sampai pada an dikurang 1, berarti pada bagian ini dia sudah pangkat 1 ya. Ya, untuk pangkat 1 dia dikalikan dengan turunan pertama y terhadap x, kemudian suku yang terakhir adalah an dikali dengan y pangkat 1, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi persamaan diferensial ini yang akan kita tentukan penyelesaian umumnya. Jadi sebagai keterangan di mana, jadi dalam hal ini di mana A0 itu merupakan konstanta bilangan real yang tidak sama dengan 0 ya. Jadi A1
ini dan seterusnya sampai pada AN. Kemudian nilai alfa tidak boleh sama dengan 0, kemudian nilai beta itu semuanya merupakan konstanta bilangan real ya. Jadi ini keterangan untuk persamaan diferensial ini. Jadi untuk perhatikan untuk fungsi f-nya itu di sini dia sama dengan 0. Artinya kita akan tinjau penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Legendre Orden dalam bentuk homogen seperti ini. Ya, jadi prosedurnya serupa pada materi persamaan diferensial Cauchy-Euler ya, dimana untuk pada bagian ini untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Legendre Orden ini, maka kita ubah persamaan diferensial ini menjadi persamaan diferensial linear homogen Orden koefisien konstan ya. Jadi kita ubah persamaan diferensial ini yang merupakan persamaan diferensial koefisien variabel, kita ubah menjadi persamaan diferensial linear homogen Orden koefisien konstan. Jadi untuk melakukan itu kita akan memisalkan. Jadi untuk bentuk pemisalannya sama ya. Jadi sebagai penyelesaian umum kita tuliskan dulu prosedurnya ya. Jadi untuk metode penyelesaian umumnya ya, untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini. Jadi pertama-tama kita memisalkan bahwa bentuk alpha x ditambah beta ya. Jadi alpha x ditambah beta sebagai bentuk dalam persamaan ini ya, itu bentuk ini kita misalkan dia sebagai e pangkat t. Jadi pemisalannya sama dengan bentuk persamaan diferensial Cauchy-Euler ya, bahwa bagian yang seperti ini, bagian yang berpangkat seperti ini, bagian itu kita misalkan dia sebagai e pangkat t. Nah, dari pemisalan ini maka kita memperoleh bahwa maka t sama dengan, jadi alpha x ditambah beta sama dengan e pangkat t. Itu artinya bahwa t sama dengan ln alpha x ditambah dengan beta ya. Jadi ini hubungan antara fungsi eksponensial dengan fungsi logaritma natural. Jadi kita peroleh bahwa t sama dengan ln alpha x ditambah beta, dan sebagai turunan t terhadap x itu bisa kita peroleh dari sini ya. Jadi turunan t terhadap x, karena di sini dia berbentuk ln, berarti untuk turunannya pertama bentuk ini kita turunkan alpha x ditambah beta. Jika kita turunkan terhadap x maka dia hasilnya adalah alpha. Jadi kita tulis alpha lalu per bagian ini yaitu alpha x ditambah dengan beta ya. Jadi ini untuk turunan untuk bentuk logaritma natural atau ln dia sama dengan ini. Jadi pertama sebagai turunan t terhadap x, karena dia berbentuk ln seperti ini, maka ini dulu kita turunkan terhadap x. Ingat alpha dengan beta di sini dia sebagai bilangan konstan, yang variabel itu adalah x. Jadi kita turunkan bentuk ini terhadap x. Berarti yang kita turunkan hanya alpha x. Alpha x turunannya adalah alpha ya terhadap x. Ini kemudian per dengan bentuk ini lagi, berarti alpha x tambah beta. Berarti ini turunan dari t terhadap x. Nah selanjutnya dari pemisalan ini kita akan menentukan bagaimana hubungan antara bentuk-bentuk yang seperti ini ya, yang memuat turunan y terhadap x ini dengan bagaimana hubungannya dengan turunan y terhadap t. Jadi langkah berikutnya yaitu kita asumsikan bahwa y dalam hal ini adalah fungsi dalam variabel t ya. Jadi dari pemisalan ini maka kita memperoleh nanti bahwa y itu merupakan fungsi dalam variabel t. Jika pada bagian ini y itu dia fungsi dalam variabel x, karena di sini dia menggunakan variabel bebas x. Nah, jika dari pemisalan ini berarti kita bisa mengasumsikan bahwa y itu adalah fungsi dalam variabel t ya. Nah selanjutnya kita akan meninjau pertama untuk bentuk ini ya. Jadi kita tinjau untuk bagian yang memuat turunan. Untuk bagian yang pertama ini yang memuat turunan pertama y terhadap x, dia dikalikan dengan bentuk ini alpha x ditambah beta. Jadi kita tulis bagian ini ya. Jadi pada bagian itu yaitu alpha x ditambah beta ini dikali dengan turunan pertama y terhadap x ya. Jadi ini yang kita tinjau bagaimana hubungannya bentuk ini dengan turunan-turunan y terhadap t ya. Nah sekarang kita tuliskan kembali bagian itu, jadi alpha x ditambah beta. Nah sekarang untuk y aksen ini dia menyatakan turunan pertama y terhadap x ya. Jadi ingat di sini yang y aksen ini itu menyatakan turunan pertama y terhadap x. Nah selanjutnya kita
akan munculkan dari bentuk ini, kita akan munculkan turunan Y terhadap T ya. Jadi ini kita tulis kembali, berarti alfa X ditambah dengan beta. Nah, perhatikan di sini kita memiliki bentuk turunan Y terhadap X, di mana sebelumnya kita asumsikan bahwa Y itu merupakan fungsi dalam parabol T ya, jadi fungsi dalam parabol T. Nah, sehingga untuk menentukan turunan Y terhadap X, di mana Y itu merupakan fungsi dalam parabol T dan T itu merupakan fungsi dalam parabol X, T sama dengan ln alfa X ditambah beta, berarti T merupakan fungsi dalam parabol X ya. Nah, untuk menentukan turunan Y terhadap X, kita gunakan aturan rantai ya. Jadi untuk menentukan turunan Y terhadap X, pertama Y-nya ini karena dia merupakan fungsi dalam parabol T, jadi pertama sesuai dengan aturan rantai, pertama Y kita turunkan terhadap T. Jadi kita turunkan Y terhadap parabol bebasnya dulu, dalam hal ini adalah parabol T. Jadi pertama turunan Y terhadap T, lalu ini kita kali dengan turunan T terhadap X ya. Jadi ini yang kita peroleh. Jadi sebagai turunan daripada Y terhadap X, dengan menggunakan aturan rantai kita peroleh bentuk ini. Jadi pertama Y kita turunkan terhadap T, lalu dikali turunan T terhadap X ya. Itu sesuai dengan aturan rantai untuk turunan. Nah, selanjutnya dari situ kita mendapatkan bentuk turunan T terhadap X. Nah, kita peroleh bahwa turunan T terhadap X dia sama dengan alfa per alfa X tambah beta. Jadi bagian ini kita substitusi ke sini. Jadi yang lain kita tulis kembali ya. Berarti alfa X ditambah beta. Di sana ada turunan pertama Y terhadap T ya. Kemudian dikali, nah bagian ini itu kita peroleh hasilnya dia sama dengan alfa per alfa X ditambah dengan beta ya. Jadi kita peroleh hasilnya ini. Nah, sekarang antara alfa X tambah beta pada bagian ini dikalikan dengan ini, berarti alfa X tambah beta dengan ini bisa kita coret. Berarti pada bagian ini yang tersisa adalah alfa. Jadi ingat alfa itu adalah konstanta bilangan real, kemudian dikali dengan turunan pertama Y terhadap T ya. Jadi di sini ini merupakan hasil dari alfa X ya ditambah beta dikali dengan turunan pertama Y terhadap X, dia sama dengan alfa dikali turunan Y terhadap T. Jadi ini hubungan yang pertama bahwa bentuk ini dalam persamaan diferensial Legendre seperti ini, bahwa bentuk ini jika kita nyatakan bentuk ini dalam turunan Y terhadap T, maka kita memperoleh hubungan seperti ini, bahwa alfa X ditambah Y beta dikali turunan pertama Y terhadap X, dia sama dengan alfa dikali turunan Y terhadap T ya. Nah, dimana selanjutnya jika turunan Y terhadap T kita nyatakan bagian itu dalam notasi operator D, operator diferensial D, maka bentuk ini kita bisa tulis jadi alfanya kita tulis. Untuk turunan Y terhadap T bisa kita nyatakan dalam operator D, jadi D pangkat 1Y. Jadi ingat bahwa DY di sini menyatakan turunan pertama Y terhadap T. Jadi jika alfa X tambah beta pangkat 1 dikalikan dengan turunan pertama Y terhadap X, maka dia sama dengan alfa dikali DY. Dalam hal ini DY itu menyatakan turunan Y terhadap T yang kita tuliskan dalam notasi operator diferensial D ini. Jadi ini hubungan yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi bentuk yang kedua setelah ini. Yang ini yang pangkat 1 ya, yang dikalikan dengan turunan pertama Y terhadap X. Nah, selanjutnya untuk bentuk berikutnya yaitu yang berpangkat 2, yaitu alfa X ditambah beta. Ini lagi yang berpangkat 2. Berarti jika ini pangkat 2 maka dia harus dikalikan dengan turunan kedua Y terhadap X sesuai dengan bentuk umum ya. Nah, kita tuliskan lagi bagian itu untuk turunan kedua Y terhadap X. Jadi ini kita tulis kembali. Nah, ini menyatakan turunan kedua Y terhadap X ya. Kita tuliskan dalam notasi seperti itu. Kemudian bagian ini kita tulis berarti alfa X ditambah beta. Ini pangkat 2. Nah, ini menyatakan turunan kedua Y terhadap X, di mana pada bagian sebelumnya kita sudah peroleh bahwa untuk turunan pertama Y terhadap X dia sama dengan ini
Ya, dia sama dengan ini, dia sama dengan turunan Y terhadap T dikali turunan T terhadap X. Jadi untuk turunan kedua Y terhadap X, maka bentuk ini lagi kita turunkan karena ini sudah menyatakan turunan pertama Y terhadap X. Sehingga untuk turunan kedua Y terhadap X, maka bentuk ini lagi kita turunkan. Jadi kita tulis bagian itu. Jadi kita tulis bentuk itu, kita turunkan bentuk ini terhadap X. Jadi kita tulis dia adalah turunan Y terhadap T dikali dengan turunan T terhadap X, ya. Jadi sebagai turunan kedua Y terhadap X, dia sama dengan turunan ini terhadap X. Karena ini sudah turunan pertama Y terhadap X. Sehingga jika diturunkan lagi terhadap X, maka itu sudah yang kita maksud adalah ini, turunan kedua Y terhadap X, ya. Nah, sekarang perhatikan bentuk yang akan kita turunkan ini, dia berbentuk perkalian. Ya, sehingga untuk menentukan turunannya itu kita gunakan rumus untuk turunan perkalian dua fungsi, yaitu turunan daripada U dikali Pi, dia sama dengan U aksen Pi ditambah U Pi aksen. Jadi rumus itu yang kita gunakan, ya. Jadi ini kita tulis kembali, berarti pada bagian itu adalah alfa X ditambah beta ini berpangkat 2, ya. Nah, sekarang kita tentukan turunan ini terhadap X. Jadi perkali ini turunan Y terhadap T fungsi yang pertama, turunan T terhadap X itu fungsi yang kedua, ya. Jadi pertama ini bentuk ini kita turunkan terhadap X, ya. Jadi perhatikan bentuknya. Ini menyatakan turunan pertama Y terhadap T, di mana kita akan turunkan dia terhadap X. Karena ini merupakan fungsi dalam parabol T, sama ya aturannya tadi. Karena ini merupakan fungsi dalam parabol T, sehingga jika kita turunkan bentuk itu terhadap X, pertama bentuk ini kita turunkan terhadap T. Jadi kita gunakan aturan rantai lagi, ya. Jadi ini kita turunkan terhadap T dulu. Jadi bentuk ini pertama kita turunkan terhadap T. Karena ini sudah turunan pertama Y terhadap T. Jika kita turunkan lagi terhadap T, berarti itu sudah turunan kedua Y terhadap T. Jadi kita tulis turunan kedua Y terhadap T, ya. Jadi pertama bentuk ini kita turunkan terhadap T, berarti dia sudah turunan kedua Y terhadap T. Lalu setelah itu, setelah kita turunkan terhadap T, kemudian kita kalikan dengan turunan T terhadap X, ya. Jadi ini untuk aturan rumus daripada aturan rantainya sama dengan tadi ini. Karena bagian ini kita turunkan terhadap T, di mana terhadap X, di mana Y itu fungsi dalam variabel T. Jadi untuk menentukan turunannya terhadap X, pertama Y kita turunkan terhadap T, lalu dikali dengan turunan T terhadap X. Jadi dengan aturan rantai yang sama kita gunakan pada bagian ini, sehingga kita peroleh ini. Jadi ini turunan pertama fungsi yang pertama, ini turunan fungsi yang pertama terhadap X dikalikan dengan fungsi yang kedua. Dalam hal ini dia adalah dt dx, artinya turunan T terhadap X, ya. Jadi U aksen Pi ditambah. Nah, untuk bagian yang kedua, ya, untuk bentuk yang kedua, jadi sebagai bentuk yang kedua yaitu U Pi aksen. Jadi ditambah fungsi yang pertama lagi kita tulis, dalam hal ini adalah dy dt, ya. Kemudian dikali ini kita turunkan terhadap X, ya, sebagai turunan dari fungsi yang kedua terhadap X. Jadi bentuk ini kita turunkan terhadap X. Karena di sini menyatakan turunan pertama Y terhadap T terhadap X. Jika kita turunkan lagi terhadap X, maka dia sudah turunan kedua T terhadap X, ya. Jadi kita tulis seperti itu. Jadi U aksen Pi ditambah U Pi aksen, ya. Jadi fungsi yang keduanya ini berarti ini lagi kita turunkan, karena ini menyatakan turunan pertama Y terhadap X. Jika kita turunkan lagi terhadap X, maka itu sudah menghasilkan turunan kedua Y terhadap X. Jadi ini hasilnya, ya. Nah, selanjutnya kita substitusi untuk turunan-turunan T terhadap X. Jadi bagian ini kita tulis kembali, yaitu alfa X ditambah dengan beta kuadrat, ya. Nah, kemudian yang dalam kurung siku pada bagian ini dulu, ya. Di sini kita memiliki bentuk turunan kedua Y terhadap T. Kita tulis bagian itu turunan kedua Y terhadap T. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini menyatakan turunan T terhadap X. Ini juga turunan T terhadap X. Berarti kedua bentuk ini bisa kita kalikan, ya. Berarti dia sudah pangkat 2.
Jadi turunan T terhadap X dari bentuk itu dia sudah kuadrat ya. Jadi ini kali ini karena bentuknya sama maka dia kuadrat. Kemudian ditambah untuk bentuk yang kedua sama ya. Jadi pertama turunan Y terhadap T dikali dengan turunan kedua T terhadap X ya. Jadi perhatikan notasinya. Pada bagian ini itu turunan pertama T terhadap X dikuadratkan. Pada bagian ini itu bahwa T diturunkan menyatakan turunan kedua T terhadap X ya. Jadi perhatikan notasinya. Nah selanjutnya kita substitusi bagian-bagian itu yang menyatakan turunan-turunan Y terhadap X ya. Jadi ini dulu kita tulis turunan kedua Y terhadap T ya. Nah sebelumnya kita peroleh bahwa turunan pertama T terhadap X dia sama dengan alfa per alfa X tambah beta. Jadi pada bagian ini bisa kita substitusi. Jadi kita tuliskan bagian itu ya. Jadi ini hasilnya itu adalah alfa per alfa X tambah beta. Karena pangkat 2 berarti kita peroleh pada bagian itu adalah alfa kuadrat per alfa X ya tambah beta, ini juga kita kuadratkan ya. Jadi alfa per alfa X tambah beta itu sebagai hasil dari turunan pertama Y terhadap X. Karena dikuadratkan maka dia bentuknya seperti ini ya. Nah kemudian ditambah, nah suku yang kedua juga pertama turunan Y terhadap T dikali, nah perhatikan ini menyatakan turunan kedua Y terhadap X ya. Dimana pada bagian sebelumnya bahwa turunan pertama Y terhadap X dia sama dengan alfa per alfa X tambah beta, sehingga jika bentuk itu kita turunkan lagi sebagai turunan kedua T terhadap X, seperti hasilnya dia adalah min alfa X kuadrat per alfa X ya ditambah beta kuadrat. Jadi ini sebagai turunan kedua T terhadap X ya, yaitu min alfa kuadrat. Jadi min alfa kuadrat per alfa X ditambah beta itu juga kuadrat ya. Jadi kita gunakan bentuk rumus turunan sehingga kita memperoleh ini sebagai turunan kedua Y sebagai turunan kedua T terhadap X, bentuk ini ya. Nah selanjutnya kita bagian ini kita kali masuk. Jadi pertama ini kita kalikan ke bagian ini, berarti nanti dia ketemu dengan per alfa X tambah beta kuadrat, berarti pada bagian itu dia 1. Berarti yang tersisa dari bentuk ini yaitu alfa kuadrat ya. Jadi kita tulis alfa kuadrat sebagai bilangan konstan dikali dengan turunan kedua Y terhadap T. Nah sekarang untuk suku yang kedua ini juga kita kalikan ke sini. Di sini ada negatif, berarti dia sudah bentuk pengurangan. Alfa kuadratnya bisa kita pindahkan ke depan konstan ya. Ini juga kita tuliskan turunan pertama Y terhadap T. Nah untuk alfa X ditambah beta kuadrat dikalikan dengan ini, maka dia nanti ketemu dengan per alfa X tambah beta kuadrat, berarti pada bagian itu dia juga 1. Jadi yang tersisa ini ya. Nah selanjutnya pada bagian ini perhatikan alfa kuadrat bisa kita keluarkan, berarti yang dalam kurung adalah turunan kedua Y terhadap T dikurang dengan turunan pertama Y terhadap T ya. Jadi ini sebagai bentuk dari alfa X ditambah beta kuadrat dikali dengan turunan kedua Y terhadap X, dia sama dengan ini. Jadi ini hubungan yang kedua, bahwa untuk bentuk alfa X ditambah beta kuadrat dikali dengan turunan kedua Y terhadap X, maka dia sama dengan ini, alfa kuadrat dikali turunan kedua Y terhadap T dikurang turunan pertama Y terhadap T. Jadi ini hubungan yang kedua, di mana selanjutnya untuk turunan Y terhadap T kita nyatakan dalam notasi operator D. Jadi alfa kuadrat kita tulis kembali dalam operator D, turunan kedua Y terhadap T itu bisa kita tuliskan D kuadrat D pangkat 2Y. Jadi D pangkat 2Y artinya menyatakan turunan kedua Y terhadap T ya. Kemudian dikurang untuk turunan pertama Y terhadap T dalam notasi operator D, dia adalah D pangkat 1 kemudian Y ya. Jadi kita nyatakan bentuk ini dalam notasi operator diferensial D, berarti ini yang kita maksud ya. Nah sekarang pada bagian itu kita bisa jabarkan. Jadi untuk ruas kiri kita tulis kembali. Nah ini sama dengan alfa kuadrat juga bisa kita tulis kembali. Nah karena D itu merupakan operator diferensial, maka bentuk ini bisa kita tulis menjadi D kuadrat dikurang D pangkat 1 di sini
Ya, jadi kita kita keluarkan Y-nya ya. Jadi karena D itu merupakan operator D, maka bentuk ini bisa kita tulis seperti ini. Y-nya kita tuliskan pada bagian luar ini. Nah, selanjutnya untuk yang dalam kurung itu bisa kita faktorkan sesuai dengan sifat operasi aljabar dalam operator diferensial ya. Jadi untuk D kuadrat dikurang D bisa kita faktorkan, D pangkat 1 bisa kita keluarkan, berarti yang dalam kurung D dikurang 1, kemudian Y ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini bentuk untuk operator D seperti ini. Nah, di sini kita sudah memperoleh hubungan yang kedua bahwa alfa X ditambah beta kuadrat jika dikalikan dengan turunan kedua Y terhadap X ya. Jadi ini turunan kedua Y terhadap X, maka dia sama dengan alfa kuadrat dikalikan dengan bentuk yang seperti ini. Jadi D kemudian dikali D dikurang 1 dikalikan dengan Y ya. Jadi itu hubungan yang kedua ya. Nah, selanjutnya bisa kita tinjau lagi sebelum kita ambil bentuk umum ya. Kita tinjau untuk yang pangkat 3 ya. Jadi yang pangkat 3 kita bisa lanjut ya pada bagian berikutnya untuk yang pangkat 3 ya. Oke, jadi di sini. Jadi untuk berikutnya suku bentuk berikutnya yaitu alfa X ditambah beta. Jika ini pangkat 3, maka dia dikalikan dengan turunan ketiga Y terhadap X ya. Jadi kita tuliskan untuk turunan ketiga Y terhadap X, kita nyatakan bentuk itu dalam turunan-turunan Y terhadap T. Jadi turunan ini menyatakan turunan ketiga Y terhadap X ya. Nah, selanjutnya pada bagian sebelumnya kita sudah memperoleh bentuk dari turunan kedua Y terhadap X. Dia sama dengan ini ya. Ini tuh menyatakan turunan kedua Y terhadap X. Sehingga untuk turunan ketiga Y terhadap X, maka bentuk ini lagi kita turunkan. Jadi kita tulis bentuk itu, kita turunkan lagi bentuk itu terhadap X, yaitu ini ya, sebagai turunan kedua Y terhadap X ini. Maka hasilnya dia adalah pertama turunan kedua Y terhadap T ya. Kemudian dikali dengan turunan pertama Y terhadap X, ini dalam bentuk itu dia dikuadratkan ya. Kemudian ditambah untuk suku yang kedua yaitu turunan pertama Y terhadap T, itu dia dikali dengan turunan kedua T ya terhadap X. Jadi turunan kedua T terhadap X. Oke, jadi bentuk ini lagi yang akan kita turunkan terhadap X sebagai turunan ketiga Y terhadap X ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan satu persatu turunannya. Jadi perhatikan dalam bentuk kurung siku itu yang akan kita turunkan terhadap X. Jadi ini kita tulis kembali yaitu alfa X ditambah beta. Nah, di situ dia pangkat 3. Nah, perhatikan ini karena berbentuk penjumlahan seperti ini berarti kita turunkan satu persatu. Nah, ini dulu yang kita turunkan. Nah, karena bagian ini dia berbentuk perkalian, yaitu perkalian antara turunan kedua Y terhadap T dikalikan dengan ini. Turunan pertama T terhadap S itu dikuadratkan. Berarti untuk menentukan turunannya kita gunakan rumus perkalian dua fungsi. Jadi ini dulu fungsi yang pertama kita turunkan terhadap X. Karena fungsi yang pertama dalam parabol T, sehingga jika kita turunkan terhadap X dengan menggunakan aturan rantai, maka hasilnya dari bentuk ini dia adalah pertama bentuk itu kita turunkan terhadap T. Berarti dia sudah turunan ketiga. Kemudian jadi ini ya, kita turunkan terhadap X. Jadi pertama ini kita turunkan terhadap T, berarti dia sudah turunan ketiga Y terhadap T. Kemudian dikalikan dengan turunan T terhadap X ya. Jadi ini merupakan turunan dari bentuk ini terhadap X. Jadi turunan fungsi pertama dikali dengan fungsi yang kedua, berarti turunan T terhadap X, di sana dia bentuknya kuadrat, maka ini kuadrat ya. Kemudian ditambah fungsi yang pertama lagi kita tulis, berarti turunan kedua Y terhadap T dikali dengan turunan fungsi yang kedua. Nah, perhatikan untuk fungsi yang kedua ini dia berbentuk pangkat, sehingga jika kita turunkan ini terhadap X, pertama pangkatnya dulu ya. Jadi kita tuliskan untuk bagian ini sebagai turunannya terhadap X ya. Jadi pertama pangkatnya kita kali ke depan, kemudian bagian itu jadi kali ke depan ya. Kemudian bagian itu kita tulis di mana pangkatnya kita kurang 1. Jadi karena ini pangkat 2, jika dikurang 1 berarti dia sudah pangkat 1 ya. Jadi ini pangkat kita kali ke depan, kemudian pangkatnya kita kurang 1, lalu dikali turunan ini terhadap X ya. Turunan yang dipangkatkan
turunan bentuk ini terhadap X. Berarti karena ini kita turunkan terhadap X, berarti itu sudah menghasilkan turunan kedua T terhadap X ya. Jadi ini untuk bentuk fungsi yang berpangkat. Jika kita turunkan, maka dia hasilnya ini. Pangkatnya kita kali ke depan dikurang 1, kemudian bagian itu kita turunkan terhadap X. Karena dia berbentuk turunan pertama T terhadap X, jika kita turunkan terhadap X, maka dia sudah menghasilkan turunan kedua T terhadap X. Ya, lalu jadi ini hasil untuk fungsi yang pertama sebagai turunannya terhadap X. Kemudian ditambah. Nah, sekarang bentuk yang kedua ini. Kita turunkan lagi bentuk ini terhadap X. Jadi ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Jadi fungsi pertama dulu, karena dalam parabol T, bentuk ini kita turunkan terhadap X, maka dia hasilnya adalah pertama bentuk itu kita turunkan terhadap T. Berarti dia sudah turunan kedua. Ya, jadi ini kita turunkan terhadap X. Pertama bentuk ini kita turunkan terhadap T, berarti dia sudah turunan kedua terhadap T dikali dengan turunan T terhadap X. Ya, jadi ini untuk turunan bagian ini, lalu dikali dengan fungsi yang kedua yang merupakan turunan kedua T terhadap X ya. Jadi turunan kedua T terhadap X. Oke, jadi ini sebagai waksen Pi. Kemudian ditambah U, berarti fungsi yang pertama kita tulis yaitu turunan Y terhadap T dikali dengan turunan ini terhadap X. Jadi ini kita turunkan terhadap X, karena ini turunan kedua terhadap X. Jika kita turunkan lagi, berarti itu sudah menghasilkan turunan ketiga ya, T terhadap X ya. Jadi itu yang kita hasilkan. Nah, ini sudah kita tuliskan semua unsur-unsurnya. Selanjutnya kita sederhanakan ya. Jadi kita sederhanakan bentuk itu. Pertama untuk suku yang pertama yaitu ini ya, yang itu ini. Jadi pada bagian ini kita tulis kembali yaitu alpha X ditambah beta, di sana dia pangkat 3, kemudian dalam kurung siku. Nah, ini dulu ya, ini di sini terdapat turunan ketiga Y terhadap T, kita tulis. Jadi turunan ketiga Y itu terhadap T ya. Kemudian di sini turunan pertama Y T terhadap X dikalikan dengan ini, dia pangkat 2, berarti pada bagian itu dia sudah pangkat 3. Turunan pertama Y T terhadap X pada bagian itu dia pangkat 3 ya, karena sama ya, berarti secara keseluruhan dia berpangkat 3. Nah, kemudian ditambah. Nah, untuk bagian berikutnya ini ya. Nah, perhatikan kedua bentuk ini dengan bentuk ini sama ya. Jadi di sini dia memuat turunan kedua Y terhadap T, di sini juga ada. Memuat turunan pertama T terhadap X, di sini ada. Memuat turunan kedua T terhadap X, di sini juga ada. Berarti bagian ini sejenis. Berarti jika kita jumlahkan, di sini ada 2, di sini ada 1, berarti bagian itu dia menjadi 3 ya. Jadi 3 kali kita tulis 3 kali turunan kedua Y terhadap T. Kemudian dikali turunan pertama ya. Jadi turunan pertama T terhadap X dikali dengan turunan kedua T. Jadi turunan kedua T terhadap X. Oke, jadi itu untuk suku yang kedua ya. Jadi ini dengan ini karena sejenis, berarti kita bisa jumlahkan. Berarti dia sama dengan apa? Dia 3 kali bentuk itu ya. Kemudian ini yang terakhir kita bisa tulis kembali yaitu turunan pertama Y terhadap T dikali turunan ketiga T terhadap X ya. Jadi berikutnya kita substitusi untuk turunan-turunan T terhadap X ya. Jadi sama dengan ya, jadi sama dengan untuk bagian ini kita tulis kembali yaitu alpha X ditambah beta pangkat 3. Nah, untuk bagian yang pertama dulu, di sana ada turunan ketiga Y terhadap T, kemudian dikali. Nah, ini turunan pertama Y T terhadap X di pangkat dia pangkat 3. Nah, teman-teman ingat untuk turunan pertama T terhadap X dia adalah alpha per alpha X tambah beta, karena pangkat 3 berarti alpha pangkat 3, jadi masing-masing kita pangkatkan dengan 3 ya. Berarti penyebutnya juga yaitu alpha X ditambah beta, ini juga pangkat 3 sebagai hasil dari turunan pertama T terhadap X kita pangkatkan dengan 3, berarti ini hasilnya ya. Kemudian ditambah. Nah, untuk suku yang kedua ini ya, jadi kita tuliskan bagian itu, di sana ada 3, kemudian dikali turunan kedua Y terhadap T ya. Kemudian dikali ini menyatakan turunan pertama T terhadap X, berarti dia adalah alpha per alpha X ditambah dengan beta. Kemudian dikali
Ini menyatakan turunan kedua T terhadap X. Berarti bentuk ini kita turunkan lagi terhadap X. Dia hasilnya adalah min alfa kuadrat per alfa X ditambah beta kuadrat. Jadi ini turunan pertama T terhadap X, ini turunan kedua T terhadap X ya, sebagai hasil dari bagian ini. Kemudian ditambah, nah di sana kita tuliskan lagi, berarti turunan pertama Y terhadap T dikali, nah ini sudah menyatakan turunan ketiga T terhadap X, ini turunan keduanya. Sehingga jika bentuk ini kita turunkan lagi, itu sudah menghasilkan turunan ketiga T terhadap X. Maka ini jika kita turunkan hasilnya adalah, jadi ini sudah turunan kedua T terhadap X ya, kita turunkan lagi, maka dia hasilnya adalah, jadi nanti pangkatnya minus 2 kita kali ke depan, berarti ketemu dengan ini positif, berarti sana 2. Kemudian turunan daripada alfa X tambah beta terhadap X dia adalah alfa, berarti dia sudah jadi alfa pangkat 3 ya. Lalu per bagian ini alfa X ditambah beta, pangkatnya tadi minus 2 dikurang 1 berarti minus 3, dia pangkat 3. Oke, jadi itu hasil-hasilnya ya, sebagai turunan-turunan daripada Y. Turunan pertama ini turunan turunan kedua ini turunan pertama di pangkat 3 ya. Ini sudah turunan ketiga dari T terhadap X. Oke. Nah, selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan bagian itu. Oke, jadi ini. Nah, selanjutnya sama dengan, jadi bagian ini tetap kita tulis yaitu alfa X ditambah beta pangkat 3. Nah, sekarang yang dalam kurung sebelum kita kali masuk ini ya, jadi pangkat 3 ya, ini kita bisa kita tulis kembali bentuk ini yaitu turunan ketiga Y terhadap T ya. Kemudian di sana itu dikalikan dengan alfa pangkat 3 per, jadi alfa pangkat 3 per bentuk ya, jadi alfa pangkat 3 per alfa X ditambah beta ini pangkat 3 ya untuk bagian ini. Kemudian perhatikan ini di sini ada tanda negatif, berarti bentuk itu bisa kita tulis dalam bentuk pengurangan ya. Jadi dikurang konstantanya, jadi 3-nya tetap kita tulis. Di sana ada turunan kedua Y terhadap T, berarti di sini turunan kedua Y terhadap T. Nah, sekarang bagian ini bisa kita kalikan, jadi negatifnya tadi sudah kita ubah, kita pindahkan ke sini sehingga dia bentuk pengurangan ya. Alfa pangkat 1 alfa pangkat 3, berarti bagian itu dia adalah alfa pangkat 3. Kemudian per alfa X tambah beta jika dikalikan dalam sebagai penyebutnya, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, berarti secara keseluruhan dia pangkat 3 ya. Jadi pada bagian ini kita peroleh lihat bentuknya seperti ini. Kemudian yang terakhir juga bisa kita tuliskan 2, bisa kita pindahkan konstanta 2 ini, jadi alfa pangkat 3 juga merupakan bilangan konstan ya. Ini dikali dengan turunan pertama Y terhadap T dikali dengan alfa pangkat 3 per alfa X ya. Jadi semuanya itu per alfa X pangkat 3 ya. Nah, selanjutnya setelah bentuk seperti itu, alfa X pangkat 3 pada bagian ini bisa kita kali masuk. Jadi pertama ini kita kalikan ke sana, berarti nanti kita coret ini dengan ini, tersisa alfa pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga Y terhadap T. Jadi alfa pangkat 3 kita tuliskan sebagai bagian bilangan konstan ya, dikali dengan turunan ketiga Y terhadap T. Nah, sekarang suku yang kedua ini juga kita kali masuk, berarti nanti ini dengan ini kita coret. Jadi alfa pangkat 3 bisa kita pindahkan ke sini ya. Jadi 3 kali alfa pangkat 3 di sana memuat turunan kedua Y terhadap T. Ya, jadi bagian ini sudah kita coret dengan ini. Nah, selanjutnya ini kita kalikan ke sini. Berarti alfa pangkat 3 kita bisa pindahkan jadi turunan ketiga 2 kali alfa pangkat 3 kemudian dikali dengan turunan pertama Y terhadap T. Untuk per alfa X tambah beta pangkat 3 dengan ini dia sama dengan 1 ya. Jadi kita sudah memperoleh bentuk yang seperti ini, dimana ini merupakan sebelumnya dia adalah bagian dari alfa X tambah beta pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga dari Y, dia sama dengan ini. Nah, ini kita sudah nyatakan bentuk ini ya.
yang memuat turunan ketiga Y terhadap X, dia hubungannya dengan turunan-turunan Y terhadap T dia sama dengan ini. Ya, dia sama dengan ini. Nah, selanjutnya bentuk pada ruas kiri, karena setiap suku memuat alfa pangkat 3, alfa pangkat 3 bisa kita keluarkan. Ya, kemudian jadi kita keluarkan alfa pangkat 3. Kemudian untuk turunan-turunan Y terhadap T ini bisa langsung kita nyatakan dalam notasi operator D. Jadi ini menyatakan turunan ketiga Y terhadap T. Dalam operator D dia adalah D pangkat 3 Y. Ya, kemudian di sana ada konstanta 3 kita tulis. Untuk turunan kedua Y terhadap T dalam operator D dia adalah D kuadrat Y. Kemudian ditambah di sana ada konstanta 2. Turunan pertama Y terhadap T kita nyatakan dalam operator D. Berarti dia adalah D pangkat 1 ya. Jadi ini balas kurung. Nah, selanjutnya untuk bentuk operator D itu bisa kita tulis dalam bentuk D pangkat 3 dikurang 3D kuadrat ya. Ditambah 2D, Y-nya kita tulis pada bagian ini. Ya, itu bisa kita tuliskan seperti itu dalam sifat operator D, operator diferensial. Kemudian di sini alfa pangkat 3. Nah, ini juga bisa kita faktorkan. D pangkat 1 kita keluarkan, berarti pada bagian itu menjadi D kuadrat dikurang 3D ditambah 2. Kemudian di sini Y. Nah, kemudian yang bentuk kuadrat bisa kita faktorkan menjadi D kuadrat dikurang 3D ditambah 2. Faktornya adalah D dikurang 1 dikali dengan D dikurang 2. Kemudian di sini Y. Jadi ini bentuk yang apa? Bentuk yang baku ya dari alfa X ditambah beta pangkat 3 dikali dengan turunan ketiga Y terhadap X. Dalam hubungannya dalam turunan Y terhadap T dia seperti ini. Jadi perhatikan di sini kita memiliki bentuk alfa pangkat 3 kemudian dikalikan dengan turunan-turunan Y terhadap T. Jadi ini hubungan yang ketiga ya. Jadi perhatikan kita di sini sudah melihat kita bisa melihat pola bahwa untuk yang berbentuk kuadrat tadi ya, untuk yang berbentuk kuadrat alfa X tambah beta kuadrat dikalikan dengan turunan kedua Y terhadap X dia sama dengan ini. Jadi jika pangkat 2 maka alfanya kuadrat, kemudian turunan-turunan Y terhadap T dia berbentuk seperti ini, D dikali D kurang 1 jika dia pangkat 2 ya. Untuk yang pangkat 1 di awal tadi dia bentuknya adalah ini. Jadi untuk yang pangkat 1 ya alfa X tambah beta pangkat 1 dikali turunan pertama dia alfa pangkat 1 dikalikan dengan turunan pertama Y terhadap T. Untuk yang pangkat 2 dia seperti ini, alfa pangkat 2 dikali D dikali D kurang 1 Y. Nah, untuk yang pangkat 3 jadi perhatikan polanya. Untuk yang pangkat 3 itu kita peroleh dia seperti ini, bahwa dia sama dengan alfa pangkat 3 dikali D kurang 1 dikali D dikurang 2 Y. Berarti dari situ bisa kita tuliskan untuk yang pangkat 4, pangkat 5 secara umum yang pangkat N ya. Jadi kita beri keterangan dulu. Untuk selanjutnya dengan cara yang sama, dengan cara yang sama ya, maka kita peroleh bentuk yang seperti ini untuk yang berpangkat 4, yaitu alfa X ditambah beta pangkat 4 ini berarti dia dikalikan dengan turunan keempat Y terhadap X. Jadi perhatikan polanya, jika pangkat 3 maka alfa pangkat 3 berarti pangkat 4 berarti di sini alfa pangkat 4. Kemudian ini dikali dengan, jadi pertama kita mulai dari D, baru kemudian kita urut, pertama D dikurang 1, kemudian dikurang 2, karena pangkat 4 berarti dia sampai di D kurang 3. Jadi perhatikan hubungannya untuk faktor yang terakhir, jika 3 maka sampai D kurang 2, jadi jika 4 maka sampai D kurang 3. Jadi selisih 1 ya, ini kita kurang 1 dapat 2, ini kita kurang 1 dapat 3, berarti sampai di D kurang 3, kemudian Y bagian akhir ya. Jadi ini untuk yang pangkat 4. Nah, untuk yang pangkat 5 misalnya berarti alfa X ditambah beta. Jika ini pangkat 5 berarti dia dikalikan dengan turunan kelima Y terhadap X. Jadi sama polanya, pangkat 5 berarti di sini pertama alfa pangkat 5. Kemudian untuk bagian yang seperti ini yang menyatakan turunan-turunan Y terhadap T, pertama kita mulai dari D kurang 0 ya. Kemudian D kurang 1, kemudian D kurang 2. Nah, sampai pada D kurang berapa? Lihat ini. Jika di sini 5 berarti 5 kurang 1 4, berarti sampai D kurang 4. Jadi kita tulis ini secara berurutan.
Jadi kurang 0, kurang 1, kurang 2, kurang 3 sampai pada kurang 4 ya. Karena di sana dia berbentuk pangkat 5 atau memuat bentuk turunan kelima Y. Jadi ini polanya ya. Nah, dari bentuk-bentuk ini maka secara umum itu untuk alpha X ditambah beta, jika ini pangkat N berarti dalam persamaan dia dikalikan dengan turunan ke N Y terhadap X ya. Jadi perhatikan polanya. Jika pangkat N berarti pertama kita tuliskan dulu alpha pangkat N, kemudian kita tulis perkalian faktor seperti ini sampai pada, karena di sini N berarti sampai pada yang terakhir itu N kurang 1 sama dengan ini ya, pangkat 5 berarti sampai di 5 kurang 1. Berarti kita tuliskan mulai dari D kurang 0 atau D saja, kemudian kita tulis secara berurutan D kurang 2 1 ke D dikurang 2 ini dan seterusnya saja ya, sampai yang terakhir di D dikurang N kurang 1. Ini yang terakhir ya, sesuai dengan pola yang di atas. Jika 5 berarti yang terakhir adalah 5 kurang 1. Jika 4 maka yang terakhir adalah 4 kurang 1. Berarti jika pangkat N berarti yang terakhir adalah N kurang 1. Jadi di sini ya. Jadi ini bentuk umumnya. Jadi pertama ingat, perhatikan di sini ada pertama ini dulu yang kita tulis. Alpha pangkat N, jika di sini pangkat N. Kemudian kita tulis faktor-faktor ini mulai dari D kurang 0, D kurang 1, D kurang 2 sampai pada D dikurang N dikurang 1. Jadi misalkan di sini pangkat 10, berarti di sini turunan ke 10Y terhadap X. Berarti di sini alpha pangkat 10, di sini D dikurang 1 sampai di D kurang 10 kurang 1 9. Berarti sampai di D kurang 9. Kemudian Y ya. Jadi kita beri keterangan bagian yang terakhir ini, di mana DY itu dia menyatakan turunan pertama Y terhadap T ya. Jadi dalam notasi operator diferensial D ini kita nyatakan bahwa DY itu menyatakan turunan pertama Y terhadap T. Untuk D kuadrat itu menyatakan turunan kedua Y terhadap T, dan ini dan seterusnya ya. Untuk D pangkat N Y itu menyatakan turunan ke N dari Y itu dia terhadap T ya. Jadi itu keterangan untuk bentuk umum yang terakhir ini. Nah, perhatikan dari apa yang kita peroleh ini itu bahwa jika bentuk-bentuk yang seperti ini kita nyatakan dia dalam turunan-turunan Y terhadap T, maka kita peroleh di sini. Lihat, jadi di sini terhadap T. Artinya di sini kita menggunakan variabel bebas T. Nah, perhatikan dari bentuk turunan ini itu kita tidak muncul variabel T. Ya, jadi tidak muncul variabel T. Itu artinya bahwa dari pemisalan pertama tadi maka persamaan diferensial Legendre or Dn yang bentuknya seperti ini ya, maka nanti kita akan memperoleh dia dalam turunannya dalam turunan Y dalam T dengan menggunakan parabola bebas T. Kita peroleh bentuk yang seperti ini, di mana dari turunan-turunan ini itu koefisiennya dia merupakan bilangan konstan. Itu artinya bahwa untuk pemisalan bahwa alpha X ditambah beta sama dengan E pangkat T itu akan mereduksi dari persamaan diferensial variabel koefisien variabel seperti ini, itu kita reduksi atau kita ubah menjadi persamaan diferensial dalam variabel konstan seperti ini ya, sehingga jadi bisa kita tuliskan bagian itu bahwa maka jadi kita tuliskan maka untuk pemisalan bahwa alpha X ditambah beta sama dengan E pangkat T, bentuk ini itu akan mereduksi atau mengubah ya. Jadi akan mereduksi persamaan diferensial ya, persamaan diferensial Legendre or Dn ya, or Dn menjadi persamaan diferensial linear homogen ya. Jadi yang kita hasilkan itu dari pemisalan itu bahwa yang diperoleh persamaan diferensial linear homogen or Dn ya. Jadi or Dn koefisien konstan ya.
Jadi ini kesimpulan kita dari apa? Dari bentuk-bentuk yang kita peroleh ini, bahwa dengan memisalkan bahwa alpha x ditambah beta sama dengan E pangkat T, maka persamaan diferensial Legendre Orden ya itu nanti kita akan hasilkan persamaan diferensial seperti ini, yang bentuk suku-sukunya seperti ini, yang merupakan persamaan diferensial linear homogen Orden koefisien konstan. Jadi untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Legendre Orden, maka persamaan diferensial linear homogen inilah yang akan kita tentukan penyelesaiannya, karena itu merupakan bentuk dari atau bentuk lain dari persamaan diferensial Legendre Orden dengan memisalkan bahwa alpha x ditambah beta sama dengan E pangkat T. Ya, jadi ingat bahwa untuk persamaan diferensial Legendre itu pemisalan pertama kita ini, kemudian dari pemisalan ini kita memiliki hubungan-hubungan yang seperti ini. Bahwa untuk misalkan dalam persamaan diferensialnya dia membuat turunan ketiga, maka dia dikalikan dengan bentuk yang seperti ini, maka pada bentuk itu kita ganti dengan ini. Jadi perhatikan pulanya, jika pangkat 3 maka pertama alfa pangkat 3, kemudian di sini D dikurang 1 sampai D kurang 2, kemudian Y. Untuk pangkat 4 berarti pertama alfa pangkat 4. Untuk bagian seperti ini, perkalian faktor seperti ini, mulai dari D kurang 0 sampai D kurang 3, jadi 4, berarti di sana 3. Jika pangkat 5 maka di sana yang terakhir adalah 4. Ini secara umum ya, ini secara umum. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh yang terkait dengan persamaan Legendre ya. Jadi dalam contoh kita akan diminta untuk menentukan penyelesaian umumnya. Jadi untuk menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial Legendre, berarti sama saja kita tentukan penyelesaian umum dari persamaan linear homogen Orden koefisien konstan yang kita peroleh berdasarkan pemisalan ini ya. Jadi selanjutnya bisa kita bahas contoh untuk bagian ini ya. Jadi kita bersihkan dulu ini. Nah, sebagai contoh mengenai persamaan diferensial Legendre, yang pertama kita tuliskan contohnya dulu, yaitu tentukan penyelesaian umum ya. Jadi tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut. Oke, jadi persamaan diferensial Legendre yang kita maksud ya. Jadi untuk persamaan diferensial yang pertama yaitu X tambah 1 ini pangkat 2, berarti dia dikalikan dengan turunan kedua Y terhadap X, kemudian ditambah dengan X tambah 1, berarti ini dikalikan dengan turunan pertama Y terhadap X, kemudian dikurang dengan Y, ini dia sama dengan 0 ya. Dalam hal ini X nya itu dalam interval atau X nya lebih besar daripada min 1 ya. Jadi ini persamaan diferensial yang pertama. Nah, untuk yang kedua bagian B, jadi untuk persamaan diferensial yang kedua yaitu 3X ditambah 2 ini kuadrat, berarti dia dikalikan dengan turunan kedua Y terhadap X, kemudian ditambah 3 dikali 3X ditambah 2 ini pangkat 1, berarti dikalikan dengan turunan pertama Y terhadap X, kemudian dikurang dengan 36Y, ini dia sama dengan 0. Nah, dalam persamaan diferensial ini X nya itu lebih besar daripada min 2 per 3 ya. Jadi X nya lebih besar daripada min 2 per 3. Nah, untuk persamaan diferensial yang ketiga yaitu 2X kurang 1 ini pangkat 3, berarti dikalikan dengan turunan ketiga Y terhadap X, kemudian ditambah dengan 3 kali 2X kurang 1 ini pangkat 2, berarti dikalikan dengan turunan kedua Y terhadap X, kemudian ditambah ya, ditambah dengan 2, jadi ditambah dengan 2 kali 2X kurang 1 ini pangkat 1, berarti dikali dengan turunan pertama Y terhadap X, kemudian dikurang 2Y, lalu dikurang 2Y, ini dia sama dengan 0 ya. Nah, untuk yang ketiga ini itu dalam interval
Jadi intervalnya yaitu untuk X yang lebih besar daripada 1/2. Oke, jadi di sini kita diberikan 3 persamaan diferensial Legendre ya. Jadi untuk bagian A itu dia orde 2, bagian B orde 2, bagian C itu orde 3. Nah, ketiga persamaan diferensial Legendre ini kita diminta untuk menentukan penyelesaian umumnya. Ya, jadi teman-teman ingat bagaimana hubungan antara bentuk-bentuk yang seperti ini ya dengan turunan, bagaimana hubungannya dengan turunan-turunan Y terhadap T ya, yang kita sudah bahas sebelum contoh ini. Jadi langsung saja kita jawab bagian ini. Jadi sebagai jawaban ya, untuk bagian A dulu boleh kita tulis kembali persamaan diferensialnya, yaitu X ditambah 1 kuadrat dikali dengan turunan kedua Y, kemudian ditambah dengan X ditambah 1, ini pangkat 1 dikali turunan pertama Y dikurang Y sama dengan 0. Dalam untuk X-nya yang lebih besar daripada 1 atau dalam interval -1 sampai tak hingga ya. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial Legendre ini, kita akan reduksi persamaan diferensial ini menjadi persamaan diferensial linear homogen orde. Jadi karena di sini dia orde 2, berarti persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan. Dengan cara pertama kita misalkan bahwa, jadi pemisalannya sama ya, yaitu alpha X ditambah beta sama dengan E pangkat T. Jadi dalam hal ini bentuk alpha X ditambah beta dia sama dengan ini, X ditambah 1. Jadi dari bentuk ini bahwa nilai alfanya 1, nilai betanya 1 ya. Jadi bentuk itu kita misalkan yaitu X tambah 1, bentuk ini kita misalkan dia sebagai E pangkat T. Jadi ingat yang kita misalkan E pangkat T itu adalah bentuk ini, bentuk linear ini. Dalam bentuk umum dia adalah alpha X ditambah beta dalam bentuk umum dari persamaan diferensial Legendre orde n ya. Jadi dari pemisalan ini maka kita mendapatkan hubungan bahwa maka T itu dia sama dengan ln ini ya, ln X ditambah 1. Nah, sesuai dengan yang kita jelaskan sebelumnya bahwa dari pemisalan seperti ini bahwa X tambah 1 sama dengan E pangkat T, maka kita memperoleh bahwa jadi dalam hal ini tuh bahwa nilai alfa ya sebagai koefisien daripada X dari bentuk ini dia adalah 1. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa untuk yang pangkat yang bentuk ini yang X tambah 1 kuadrat dikalikan dengan turunan kedua Y, dari penjelasan sebelumnya bahwa ini dia sama dengan pertama alfa kuadrat, berarti jadi kita tulis saja maka ya, untuk alfa sama dengan 1 untuk bentuk ini ya kita tuliskan dia dalam dalam turunan-turunan Y terhadap T. Jadi di sini ini kita bisa ganti dia menjadi pertama karena pangkat 2 berarti alfa pangkat 2 berarti 1 kuadrat, berarti kita tulis 1 kuadrat kemudian dikali dengan D, kemudian dikali dengan D dikurang 1. Jadi sampai dikurang 1 ya, karena dia pangkat 2 berarti sampai di D dikurang 1, artinya 2 dikurang 1 di sini. Ini Y ya. Kemudian bentuk yang kedua juga di sini dia pangkat 1, X tambah 1 pangkat 1 dikali turunan pertama, berarti alfanya, jadi pertama alfanya kita tulis pangkatnya sama dengan pangkatnya yang di sini, karena pangkat 1 berarti alfa pangkat, berarti di sini 1 pangkat 1, jadi 1 saja kita tulis seperti itu. Kemudian dikali dengan DY ya. Jadi untuk turunan untuk pangkat 1 dikali dengan turunan pertama Y terhadap X dia sama dengan DY. Ini dalam turunan menyatakan turunan Y terhadap T. Kemudian untuk bagian yang yang Y pangkat 1 kita tulis kembali bagian itu. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini dalam dalam persamaan diferensial Legendre dalam bentuk ini, dalam bentuk persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan dia sudah dalam bentuk seperti ini, di mana turunan-turunan Y di sini tuh dalam variabel T terhadap T ya, jadi terhadap T. Jadi ini kita hasilkan berdasarkan rumus yang kita peroleh pada yang kita sudah jelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, ini kita sederhanakan, jadi ini 1 pangkat 2 tetap hasilnya 1, di sini juga hasilnya 1 ya. Jadi untuk bentuk yang diferensial ini bisa kita tulis menjadi, jadi bagian ini dulu kita tulis D dikali D dikurang 1, kemudian ditambah di sini ada D, berarti kita tulis D, di sana ada kurang Y, berarti dia konstantanya -1, jadi dikurang 1. Jadi Y-nya kita tulis pada bagian ini. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya
Karena ini merupakan persamaan diferensial koefisien konstan, sehingga untuk menentukan penyelesaian umum dari bentuk ini itu pertama kita tuliskan persamaan karakteristiknya ya. Jadi teman-teman ingat mengenai bagaimana cara menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan ya. Jadi dari bentuk ini kita tuliskan persamaan karakteristiknya, di mana untuk persamaan karakteristiknya itu kita peroleh dari bentuk ini yang dalam kurung siku ini. Bentuknya sama, D kita ganti dengan M. Jadi di sini dia berbentuk M dikali dengan M kurang 1. Kemudian di sini ada D, berarti di sana ditambah M ya. Kemudian kurang 1, berarti di sini juga kurang 1. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi teman-teman ingat untuk menuliskan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial koefisien konstan seperti ini yang dituliskan dalam notasi operator D. Jadi bagian ini saja yang kita perhatikan, di mana D-nya kita ganti dengan M. Jadi ini persamaan karakteristiknya. Nah, selanjutnya persamaan karakteristik ini kita tentukan akar-akarnya. Nah, perhatikan dari bentuk ini, di sini memuat faktor M kurang 1. Di sini juga ini juga berbentuk M kurang 1. Berarti bagian itu bisa kita faktorkan, bisa kita keluarkan M kurang 1. Berarti yang tersisa pada bagian ini setelah M kurang 1 kita keluarkan, berarti dia tersisa M. Jadi M, kemudian di sana tambah, berarti di sini tambah. Nah, ini jika M kurang 1 kita keluarkan, berarti pada bentuk ini dia tersisa 1. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, ini kita sudah nyatakan dalam perkalian faktor seperti ini. Berarti bisa kita tentukan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi dari yang pertama dulu, faktor yang pertama M kurang 1. Dari faktor yang pertama ini kita memperoleh sebagai akar yang pertama, misalnya M1 dia sama dengan M dikurang 1 sama dengan 0. Berarti M-nya 1. Berarti sebagai M1 dia sama dengan 1. Kemudian untuk faktor yang kedua M tambah 1. Misalkan akar-akar yang bersesuaian adalah M2. Ya. Nah, sebagai nilai daripada M2, M tambah 1 sama dengan 0, berarti M-nya min 1. Berarti sebagai M2 adalah min 1. Nah, selanjutnya kita tuliskan penyelesaian yang bersesuaian dari kedua akar ini. Jadi untuk M1 sama dengan 1, maka misalkan penyelesaian yang bersesuaian adalah Y1, dia sama dengan E berpangkat. Jadi teman-teman ingat untuk penulisan bentuk penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar persamaan karakteristik seperti ini. Jadi ini merupakan dua akar-akar persamaan karakteristik yang bernilai real dan berbeda ya. Jadi untuk M1 sama dengan 1 dia sama dengan penyelesaian yang bersesuaian adalah Y1 sama dengan E berpangkat M1T. Jadi ingat, ini merupakan persamaan diferensial koefisien konstan dalam variabel bebas T. Karena ini ya turunan-turunannya itu menyatakan turunan Y terhadap T. Jadi untuk variabel yang kita gunakan dalam penjelasannya itu kita menggunakan variabel T. Jadi untuk M1 sama dengan 1, maka Y1 sama dengan E pangkat M1T. Berarti karena M1 1, berarti M1 dikali T, berarti hasilnya adalah T. Ya, karena nilainya dia sama dengan 1, berarti E pangkat T. Nah, selanjutnya untuk Y1 sama dengan E pangkat T, jika kita kembalikan dalam variabel X, lihat pemisalan pertama bahwa E pangkat T sama dengan X tambah 1. Jadi E pangkat T bisa kita ganti dengan X ditambah 1. Jadi penyelesaiannya kita nyatakan, yang terakhir kita nyatakan dia dalam parabola X ya. Jadi kita peroleh bahwa Y1 dalam variabel T dia adalah E pangkat T, dalam variabel X dia adalah X tambah 1. Nah, selanjutnya untuk akar yang kedua, jadi maka misalkan penyelesaian yang bersesuaian adalah Y2. Jadi polanya sama, E berpangkat M2T. Jadi M2 nilainya min 1, berarti min T. Ya, nah sekarang untuk E pangkat minus T dalam variabel X dia adalah X ditambah 1. Jadi X ditambah 1 ini berpangkat min 1. Jadi jika di sini T-nya dikalikan dengan min 1, maka untuk bentuk X tambah 1 dia berpangkat min 1. Ya, jadi Y2 dalam parabol T dia adalah E pangkat minus T, dalam parabol X dia adalah X ditambah 1 pangkat min 1. Nah, selanjutnya dari kedua penyelesaian ini, Y1, Y2 ini, kita bisa menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial untuk bagian A. Jadi perhatikan, karena ini merupakan persamaan diferensial linear homogen order 2, sehingga untuk menuliskan penyelesaian umumnya, kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval X, dalam interval min 1 sampai hingga.
ya. Jadi di sini untuk Y1 sama dengan X tambah 1 dan Y2 sama dengan X ditambah minus 2 itu merupakan dua penyelesaian dari persamaan diferensial ini yang bebas linear. Jadi ini sudah dijamin bebas linear karena dalam persamaan diferensial koefisien konstan ini, di mana dia solusinya adalah ini dalam parabol T, ini sudah kita buktikan bahwa kedua penyelesaian ini bebas linear. Nah, karena dalam parabola dia bentuk seperti ini, karena ini merupakan dua penyelesaian yang bebas linear, maka ini juga merupakan dua penyelesaian yang bebas linear. Jadi di sini kita sudah memiliki dari Y1 dengan Y2 ini bahwa kita sudah memiliki dua penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial Legendre ini yang orde 2 ya. Sehingga untuk penyelesaian umumnya adalah kombinasi linear dari kedua penyelesaian yang bebas linear ini. Jadi bisa kita tuliskan untuk penyelesaian umumnya yaitu, jadi sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial pada bagian A ya. Jadi sebagai penyelesaian umum yaitu karena ini dua penyelesaian yang bebas linear, berarti sebagai penyelesaian umum berdasarkan teorema yang ketujuh bahwa Y(X) sama dengan kombinasi linear dari kedua penyelesaian itu, yaitu C1 dikali Y1X ditambah C2 dikali Y2X. Jadi selalu untuk bentuk penyelesaian umumnya selalu kita tuliskan penyelesaian sebagai bentuknya dia sebagai kombinasi linear dari penyelesaian yang bebas linear tersebut. Ya, kita tuliskan seperti ini dalam bentuk kombinasi linear. Dalam hal ini dia adalah kombinasi linear dari Y1 dengan Y2. Ya, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini merupakan penyelesaian yang terdefinisi untuk setiap X dalam interval yang bersesuaian karena di sini X-nya lebih besar dari -1, berarti interval yang terbentuk adalah dari -1 sampai hingga ya. Jadi ini intervalnya. Nah, selanjutnya kita bisa substitusi untuk rumus Y1 dengan Y2. Ini yang kita peroleh ya. Jadi Y1 dia bentuknya adalah X ditambah 1, kemudian ditambah dengan C2. Y2 itu yang kita peroleh adalah X tambah 1 dia berpangkat -1. Nah, ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval -1 sampai hingga. Ini interval terbuka ya. -1 itu tidak termasuk dalam interval ini karena kita menggunakan tanda kurung biasa. Jadi kita beri keterangan di mana C1, C2 itu keduanya merupakan konstanta ya, merupakan konstanta real sembarang. Oke. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah memperoleh penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini. Jadi dalam hal ini itu ketika kita sudah mendapatkan penyelesaian tersebut, kita tidak perlu buktikan bahwa kedua penyelesaian ini bebas linear. Karena itu diturunkan dari penyelesaian ini yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien parabol ini, di mana pada materi itu untuk penyelesaian yang berbentuk seperti ini itu sudah kita buktikan bahwa penyelesaian tersebut bebas linear ya dalam interval yang bersesuaian dengan persamaan diferensialnya ya. Jadi selanjutnya jika kita sudah mendapatkan Y1 dengan Y2 dalam parabola X, selanjutnya bisa kita tuliskan penyelesaian umumnya yaitu dalam bentuk kombinasi linear dari kedua penyelesaian itu ya. Jadi ini untuk bagian A sebagai penyelesaian umumnya adalah Y(X) sama dengan C1 dikali X tambah 1 ditambah C2 dikali X tambah 1 pangkat -1. Itu terdefinisi untuk setiap X elemen -1 sampai hingga, di mana C1 dan C2 itu merupakan konstanta real sembarang. Jadi dari penyelesaian umum ini bahwa berdasarkan teorema yang ketujuh bahwa setiap penyelesaian dari persamaan diferensial ini maka dia dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya, sehingga untuk penyelesaian ini yang bisa kita jadikan sebagai penyelesaian umum ya. Jadi itu untuk bagian A. Nah, berikutnya kita tentukan penyelesaian dari penyelesaian umum daripada bagian B ini ya. Dia bentuknya seperti ini di mana S-nya lebih besar daripada -2/3. Oke, jadi kita jawab untuk bagian itu. Jadi untuk bagian B ya, kita tentukan lagi penyelesaian umumnya untuk persamaan diferensial bagian B. Jadi untuk persamaan diferensial bagian B, kita tuliskan persamaan diferensialnya yaitu 3X ditambah 2, ini berpangkat 2, berarti dikali dengan turunan kedua Y terhadap X. Kemudian di sini ditambah 3 dikali 3X ditambah 2 pangkat 1, berarti ini dikali dengan turunan pertambah Y terhadap X. Kemudian dikurang dengan
36Y. Nah, ini sama dengan 0. Untuk X-nya yang lebih besar dari minus 2/3. Oke, jadi ini untuk persamaan diferensial Legendre yang kedua. Nah, sama aturannya, pertama kita memisalkan untuk bentuk linear yang digunakan adalah 3X tambah 2. Berarti 3X ditambah 2. Nah, bentuk ini kita misalkan dia sebagai E pangkat T. Nah, dari hubungan ini, maka kita memperoleh bahwa maka T dia sama dengan ln 3X ditambah dengan 2 ya. Jadi ini mengenai hubungan antara fungsi eksponensial dengan fungsi logaritma, bahwa jika 3X tambah 2 sama dengan E pangkat T, itu artinya bahwa T sama dengan ln 3X tambah 2. Nah, dari pemisalan ini maka untuk bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk turunan-turunan Y terhadap T ya. Jadi ini di sini dia pangkat 2 dan di mana alfanya dia sama dengan 3. Jadi kita tuliskan dulu dari bentuk ini bahwa nilai alfa sama dengan 3. Berarti untuk yang pangkat 2 seperti ini, berarti pertama alfa kita tuliskan untuk yang ini ya, yang kita ganti dalam parabol T dalam turunan T terhadap turunan Y terhadap T terhadap parabol bebas T. Jadi karena pangkat 2 berarti pertama alfa sama dengan 3 kita kodratkan. Berarti 3 pangkat 2. Kemudian ini kita tuliskan sesuai dengan bentuknya, yaitu jadi karena pangkat 2 berarti dia dalam turunan Y terhadap T dia adalah D dikali D dikurang 1 kemudian Y ya. Jadi teman-teman ingat tadi untuk mengenai bentuk yang seperti ini, jika kita nyatakan dalam turunan Y terhadap T, maka dia seperti ini bentuknya. Jadi pertama ingat alfa pangkat 2 karena dia berpangkat 2 ya. Kemudian untuk pangkat 2 itu untuk bentuk yang seperti ini dalam operator D itu dia mulai dari D sampai dikurang 1. Karena di sini 2 berarti di sini sampai 1 saja. Jadi ini saja yang kita tulis untuk bagian ini. Kemudian di sana ditambah, di sana ada konstanta 3, bagian itu kita tulis lagi. Nah, sekarang untuk bagian yang pangkat 1 ini, jadi di sini pangkat 1 ya. Berarti alfanya pertama alfanya kita tulis dia pangkatnya sama dengan pangkat pada bagian ini. Nah, itu dia pangkat 1 jadi 3 saja. Kemudian untuk bagian ini karena pangkat 1 berarti dia hanya DY ya. Jadi itu untuk yang pangkat 1, berarti ini dia bentuknya alfa pangkat 1 dikali DY sebagai turunan pertama Y terhadap X ya, terhadap T, lalu dikurang bagian yang terakhir yang memuat Y pangkat 1 tetap kita tulis seperti itu. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, ini sudah kita nyatakan dalam turunan-turunan Y terhadap T seperti ini ya, berdasarkan pemisalan ini. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir kita bisa sederhanakan. Jadi kita tuliskan ya, kita keluarkan Y-nya. Jadi di sini ada 3 pangkat 2, pada bagian itu adalah 9 dikali D kemudian dikali D dikurang 1. Pada bagian ini juga ada 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Di sana ada DY, berarti D kita tulis, pada bagian ini kita tulis 36. Jadi untuk Y-nya kita tulis pada bagian luar. Ini dia sama dengan 0 ya. Nah, ini yang terakhir itu merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2, karena di sini persamaan Legendre-nya orde 2, berarti ini juga persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan ya. Jadi selanjutnya dari bentuk kita bisa tuliskan persamaan karakteristiknya. Jadi prosedurnya sama ya pada bagian A. Jadi pada bentuk ini itu semua D kita ganti dengan M. Jadi pertama pada bagian ini dia menghasilkan 9M dikali dengan M dikurang 1, kemudian di sini ditambah 9D, berarti di sini ditambah 9M dikurang 36. Jadi di sini dikurang 36. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini yang merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan. Nah, selanjutnya sebelum kita tentukan faktornya, bentuk ini bisa kita sederhanakan ya. Karena di sini ada 9, di sini juga ada 36, itu 9 kali 4. Berarti bentuk ini bisa kita sederhanakan, masing-masing ruas kita bagi 9. Jadi ini kita bagi 9, hasilnya adalah M dikali M kurang 1. Bagian ini kita bagi 9, berarti tersisa M. Bentuk ini 36 dibagi 9, hasilnya adalah 4. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini bisa bisa kita langsung operasikan. Ini saja kita kali masuk, berarti hasilnya dia adalah M kuadrat ya dikurang M. Kemudian di sana ada tambah M dikurang 4. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, di sini minus M dengan M itu habis. Jadi yang tersisa adalah M kuadrat dikurang 4 itu sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang kuadrat yang seperti itu secara langsung bisa kita tentukan faktornya ya. Jadi M kurang 2, M kuadrat dikurang 4 itu faktornya adalah M kurang 2
dikali dengan M ditambah 2. Nah, ini kita sudah nyatakan persamaan karakteristiknya dalam perkalian faktor seperti ini, di mana selanjutnya bisa kita tentukan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi untuk akar-akar yang pertama yaitu M1 bisa kita ambil dari sini. M dikurang 2 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan 2. Berarti M1 sama dengan 2. Kemudian untuk akar-akar yang kedua, misalkan adalah M2, kita ambil dari faktor yang kedua. M tambah 2 sama dengan 0, berarti M-nya minus 2. Berarti M2-nya sama dengan minus 2. Nah, ini merupakan kita peroleh dua akar real dan berbeda ya. Jadi untuk akar real dan berbeda seperti ini, kita tuliskan satu persatu penyelesaiannya yang berbentuk Euler berpangkat ya. Jadi untuk M1 sama dengan 2, maka Y1 sama dengan penyelesaian yang bersosial dengan M1 ya, dia sama dengan E berpangkat M1T. Jadi ingat, ini dalam parabol T. Berarti Y1 sama dengan E pangkat M1T, di mana M1 sama dengan 2. Berarti E pangkat 2T. Nah, selanjutnya ini dalam parabol T, jika kita nyatakan dalam parabol X dengan melihat ini, berarti E pangkat 2T dia sama dengan 3x ditambah 2, ini berpangkat 2. Jadi jika di sini pangkatnya 2t, 2 dikali t, maka untuk bentuk dalam parabola x dia berpangkat 2. Jadi 2, berarti di sini pangkat 2. Nah, untuk akar-akar yang kedua, M2 sama dengan min 2, berarti yang bersesuaian adalah penyelesaian Y2, dia sama dengan E berpangkat minus 2 ya, berarti di sini minus 2t. Nah, ini dia sama dengan dalam parabola x dia adalah 3x ditambah 2, karena minus 2 dikali t, berarti di sini dia berpangkat minus 2. Ya, jadi kita sudah peroleh dua penyelesaian dalam parabol x seperti ini, dalam parabol t seperti ini. Nah, di mana E pangkat 2t dengan E pangkat minus 2t merupakan dua penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial ini, yang merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien konstan. Nah, sehingga untuk penyelesaian dalam parabola x itu juga merupakan dua penyelesaian dari persamaan diferensial ini, yang merupakan dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval di sini x-nya lebih besar dari minus 2/3. Berarti kedua penyelesaian ini bebas linear dalam interval minus 2/3 sampai tak hingga. Ya, jadi selanjutnya bisa kita tuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, karena kita sudah memiliki dua penyelesaian yang bebas linear. Ingat, untuk menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial orde 2 seperti ini, maka kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval yang bersesuaian. Dalam hal ini dalam interval minus 2 sampai minus 2/3 sampai tak hingga. Ya, jadi kita gunakan teorema ketujuh bahwa sebagai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini adalah kombinasi linear dari kedua penyelesaian yang bebas linear ini. Jadi kita tuliskan penyelesaian umumnya. Jadi penyelesaian umum ya, jadi sebagai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini yaitu Yx sama dengan, kita tuliskan dalam bentuk kombinasi linear dari Y1 dengan Y2, berarti C1 Y1x kemudian ditambah dengan C2 Y2x. Nah, ini penyelesaian yang terdefinisi dalam interval untuk setiap x dalam interval yang bersesuaian dengan ini, dalam interval minus 2/3 sampai tak hingga. Karena x-nya lebih besar dari minus 2/3, itu artinya intervalnya dari minus 2/3 sampai tak hingga. Nah, berikutnya bisa kita substitusi rumus daripada C1 dengan Y1 dengan Y2, di mana Y1 dalam hal ini adalah 3x tambah 2 kuadrat, berarti C1 dikali 3x ditambah 2 kuadrat, kemudian ditambah dengan C2. Untuk Y2 dia adalah bentuk ini ya, yaitu 3x ditambah 2, ini dia pangkatnya minus 2. Nah, ini terdefinisi untuk setiap x dalam interval minus 2/3 sampai tak hingga ya. Nah, kita berikan keterangan sebagai penyelesaian umumnya bahwa di mana C1 dengan C2 itu merupakan konstanta ya, merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi bentuk penyelesaian umumnya seperti ini, yang merupakan kombinasi linear dari kedua penyelesaian yaitu Y1 dengan Y2, yang merupakan dua penyelesaian yang bebas linear. Kita bisa menuliskan penyelesaian umumnya dalam bentuk kombinasi linear seperti ini, itu berdasarkan teorema yang ketujuh, bahwa setiap penyelesaian dari persamaan diferensial ini yang merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel, yang secara khusus kita sebut sebagai persamaan diferensial Legendre orde 2,
itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari kedua penyelesaian ini, yaitu daya dalam bentuk seperti ini. Itu berdasarkan hasil dari teorema yang ketujuh, ya. Jadi itu untuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial pada bagian B ini. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut untuk bagian C, ya. Untuk penjelasan umum dari persamaan diferensial Legendre untuk bagian C itu dia sudah orde 3, ya. Jadi ini orde 3. Ini lagi berikutnya, ya, yang akan kita tentukan penyelesaian umumnya. Jadi kita bisa copy bentuk ini, ya. Kita copy dulu atau kita kita tulis kembali soalnya untuk bagian C ini. Jadi kita tuliskan kembali untuk bagian C, kita tulis pada bagian atasnya, ya. Jadi C sama dengan persamaan diferensialnya yaitu 2x kurang 1, ini pangkat 3, dikali dengan turunan ketiga Y, kemudian ditambah dengan 3, di sana ada 2x kurang 1 pangkat 2, itu dia dikali dengan turunan kedua Y terhadap X, kemudian di sana ada ditambah 2, ya, ditambah 2 kali bentuk 2x kurang 1, ini dikali dengan turunan pertama Y, kemudian yang terakhir dikurang dengan 2Y. Nah, ini dia sama dengan 0, ya, dalam interval atau untuk S nya lebih besar daripada 1/2. Oke, jadi itu untuk bagian C, ya. Jadi selanjutnya kita tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial itu. Bagian ini kita simpan dulu, ya. Nah, ini penyelesaian penyelesaian persamaan diferensialnya yang merupakan persamaan diferensial Legendre orde 3. Oke, jadi prosedurnya sama pada bagian A dengan bagian B sebelumnya. Pertama, dari bentuk ini kita misalkan, ya, jadi perhatikan untuk bentuk linear yang kita gunakan itu dalam hal ini adalah 2x kurang 1. Berarti kita misalkan bentuk itu 2x kurang 1 dia sama dengan E pangkat T. Nah, dari pemisalan ini maka kita peroleh bahwa T itu dia sama dengan ln dari 2x kurang 1, ya. Jadi ini yang kita peroleh berdasarkan pemisalan ini. Nah, selanjutnya kita nyatakan persamaan diferensial di atas dalam variabel T yang memuat turunan-turunan Y terhadap T. Jadi perhatikan dari bentuk ini bahwa nilai alfa itu sebagai koefisien daripada X, ya, dia sama dengan 2. Ya, jadi kita perlu ketahui nilai alfanya karena nanti untuk mengubah bentuk ini yang menyatakan turunan Y terhadap X, jika kita nyatakan dalam bentuk turunan Y terhadap T, maka kita gunakan nilai daripada alfa ini. Jadi untuk yang pertama ini, ya, karena di sini pangkat 3 berarti yang pertama alfa kita tulis dia pangkat 3, karena 2 berarti di situ kita tulis 2 pangkat 3, ya, sesuai dengan bentuk yang seperti ini, ya. Berarti pertama alfa pangkat 3 berarti 2 pangkat 3, kemudian di sini pangkat 3 berarti bentuk diferensialnya adalah D dikali D dikurang 1 dikali D dikurang 2. Jadi sampai D kurang 2 sebagai hasil dari 3 kurang 1 berarti 2, berarti sampai D kurang 2. Kemudian di sini, ya, jadi bentuk ini 2x kurang 1 pangkat 3 dikali turunan ketiga Y terhadap X. Jika kita nyatakan dalam turunan-turunan Y terhadap T, maka dia bentuknya sama dengan ini, ya, sesuai dengan yang kita peroleh sebelumnya. Jadi ingat di sini ada konstanta alfa pangkat 3, berarti 2 pangkat 3, ya, karena alfanya 2. Kemudian suku berikutnya lagi, di sana ada ditambah 3, jadi 3 itu kita tulis kembali. Nah, untuk bentuk ini 2x dikurang 1 kuadrat dikali dengan turunan kedua Y terhadap X, kita tuliskan lagi bentuk yang serupa. Jadi pertama alfanya dulu kita tulis, karena di sini pangkat 2 berarti alfa pangkat 2. Kemudian untuk bagian turunannya dia adalah karena pangkat 2 berarti di sini mulai dari D dengan D dikurang 1. Jadi pangkat 2 berarti sampai dikurang 1 saja. Kemudian di situ dikalikan dengan Y, ya, untuk bagian ini. Nah, untuk konstanta 3 kita tulis kembali. Nah, pada bagian ini kita pertama di sini ada konstanta 2, bagian itu kita tulis dulu. Nah, sekarang untuk bentuk ini yang 2x dikurang 1 pangkat 1 dikali turunan pertama Y terhadap X. Dalam turunan-turunannya terhadap T dia sama dengan, jadi pertama alfa kita tulis karena di sini dia pangkat 1 berarti alfa pangkat 1 berarti 2 saja, ya, sebagai nilai daripada alfa. Kemudian untuk turunannya terhadap T dia adalah
DY. Jadi karena pangkat 1 berarti dia hanya DY saja ya. Kemudian yang terakhir kita tulis kembali untuk bagian yang memuat Y pangkat 1. Dia dikurang 2Y. Ini dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita tulis kembali bentuk ini, kita keluarkan Y ya. Jadi di sini kita memiliki bentuk 2 pangkat 3, hasilnya adalah D8. Kemudian ada D di sana dikali D dikurang 1, kemudian dikali D dikurang 2. Kemudian bagian yang berikutnya di sini ada 2 pangkat 2, 4 dikali 3 12. Di sana ada D dikali D dikurang 1. Kemudian di sini ada 4 D, berarti 4D. Ya, jadi 4D. Kemudian yang terakhir adalah dikurang 2Y, berarti dikurang 2. Jadi kita tulis bentuk ini tanpa variabel Y. Jadi Y-nya kita tulis di sini, kita tulis pada bagian luar ya. Jadi ini yang kita peroleh. Ini merupakan persamaan diferensial linear homogen or D3 ya, karena persamaan diferensial Legendre-nya or D3, maka yang kita peroleh itu adalah persamaan diferensial linear homogen juga or D3 dengan koefisien konstan ya. Nah, setelah itu kita tuliskan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial koefisien konstan ini. Jadi aturannya sama. Dari bentuk ini semua D kita ganti dengan M. Jadi ini dulu, berarti di sana ada D8, D berarti M dikali D kurang 1 berarti dikali M kurang 1 dikali D dikurang 2 berarti dikali M dikurang 2. Lalu di sana ada ditambah 12. Untuk bagian ini D-nya kita ganti dengan M, berarti M dikali M dikurang 1. Di sana ada 4D, dia menjadi 4M. Konstantanya kita tulis kurang 2. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi itu persamaan karakteristiknya. Nah, selanjutnya persamaan karakteristik ini kita tentukan akar-akarnya. Sebelum itu bisa kita sederhanakan dulu ya, karena di sini 2, di sini 4, di sini 12, di sini 8. Masing-masing ruas bisa kita bagi 2. Ini kita bagi 2, hasilnya adalah 4M. M kurang 1 dikali M kurang 2, lalu ditambah ini kita bagi 2, hasilnya adalah 6, baru M, kemudian M dikurang 1, ini kita bagi 2 berarti hasilnya adalah 2M, ini kita bagi 2 berarti hasilnya adalah 1, ruas kanan kita bagi 2 sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya bentuk ini kita faktorkan. Perhatikan dua suku pertama dulu, itu masing-masing memuat M dikali M kurang 1 di sini ya. Ini juga ada M dikali M kurang 1. Kemudian di sini ada 4, di sini ada 6. Berarti ketika bentuk ini kita faktorkan, jadi ini saja dulu ya. Dua suku pertama ini kita faktorkan, bisa kita keluarkan 2M dikali M kurang 1 ya, karena 2 itu merupakan faktor dari 4 dengan 6, berarti bisa kita keluarkan 2 ya. Jadi kemudian setelah kita keluarkan, berarti dari bentuk ini setelah kita keluarkan 2M dikali M kurang 1 berarti 4 sudah menjadi 2, kemudian M dengan M kurang 1 dia sudah keluar, berarti ini yang tersisa yaitu M dikurang 2. Lalu ditambah, nah pada bagian ini kita keluarkan juga faktor yang sama, berarti 6 sudah jadi 3. M dengan M kurang 1 sudah kita keluarkan, berarti pada bagian ini dia tersisa 3. Jadi ini saja ya. Kemudian ditambah untuk dua suku terakhir tetap ditulis 2M kurang 1, ini dia sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya untuk dalam kurung siku kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk itu ya. Jadi ini kita tulis kembali, berarti hasilnya dia adalah 2M ya. Jadi 2M dikali M kurang 1. Nah, yang dalam kurung siku kita kali masuk, 2 kali M hasilnya adalah 2M. Kemudian 2 dikali minus 2 minus 4 ditambah 3 hasilnya adalah minus 1. Kemudian ditambah, nah ini ternyata bentuknya sama dengan ini. Jadi itu bisa kita jadikan satu suku. Jadi 2M kurang 1 ya, bisa kita tulis seperti itu. Nah, di mana karena di sini kita sudah memiliki dua suku di mana terdapat faktor yang sama, berarti bentuk itu juga bisa kita faktorkan ya. Jadi kita keluarkan lagi faktor yang sama yaitu 2M kurang 1. Berarti hasilnya adalah 2M kurang 1, berarti setelah pada bagian ini kita keluarkan 2M kurang 1, maka dia tersisa ini, yaitu jadi kita tulis dalam kurung siku, ini yang tersisa ya, yaitu 2M dikali M kurang 1. Nah, pada bagian ini setelah kita keluarkan 2M kurang 1, berarti pada bagian ini tersisa 1, berarti ditambah 1 ya. Jadi ini dia sama dengan 0. Selanjutnya yang dalam kurung siku kita operasikan dulu, di mana kita akan memperoleh bentuk kuadrat ya. Jadi 2M kali M hasilnya adalah
2M kuadrat, kemudian 2M dikali minus 1 hasilnya adalah min 2M. Kemudian suku konstannya adalah tambah 1. Ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini kita sudah nyatakan dalam perkalian faktor, di mana untuk faktor yang kedua dia merupakan bentuk kuadrat. Ini bentuk kuadrat ini kita tidak bisa faktorkan secara langsung ya. Bisa kita tentukan akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Jadi ini dulu yang pertama kita tentukan akar-akarnya ya. Jadi sebagai faktor yang pertama dari bentuk ini adalah kita ini dulu 2M kuadrat dikurang 2M ya ditambah 1. Ini kita tentukan akar-akarnya, berarti kita samakan dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Berarti untuk menentukan akar-akarnya bisa kita gunakan rumus ABC. Dalam hal ini nilai A itu adalah koefisien daripada M kuadrat yaitu 2. Kemudian nilai B adalah koefisien daripada M pangkat 1 yaitu minus 2, dan C itu adalah suku konstannya yaitu dia sama dengan 1. Ya, selanjutnya akar-akarnya bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus ABC, bahwa M sama dengan pertama minus B, B-nya minus 2 dikali minus lagi berarti hasilnya adalah 2. Kemudian plus minus B kuadrat berarti 4 dikurang 4A, dalam hal ini A-nya adalah 2 dikali C berarti dia sama dengan 1. Jadi ini semuanya daya dalam akar ya. Jadi teman-teman ingat untuk rumus akar-akar yang kita kenal sebagai rumus ABC. Nah, ini secara keseluruhan dia per 2A, di mana A-nya 2 berarti 2 kali 2 4, berarti di sini per 4 ya. Jadi ini nilai M-nya dengan menggunakan rumus ABC. Nah, selanjutnya bagian ini kita sederhanakan. Pertama yang bagian dalam akar ya. 4 dikurang 4 kali 2 dikali 1, 4 kali 2 kali 1 8, 4 dikurang 8 minus 4, berarti dalam akar itu hasilnya adalah minus 4. Lalu ini secara keseluruhan ya, jadi ini per 4 ya, jadi ini per 4. Nah, ini dia sama dengan 2 plus minus. Nah, ini akar min 4, berarti nanti ini akan menghasilkan bilangan kompleks ya. Pertama akar 4 itu sama dengan 2, kemudian akar min 1, jadi minus 4 itu sama saja min 1 dikali 4, jadi akar 4 itu 2, akar min 1 itu dia merupakan bentuk dari I ya. Jadi akar minus 4 itu dia sama dengan 2I. Lalu ini secara keseluruhan dia per 4 ya, jadi dia secara keseluruhan per 4. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan untuk M sama dengan 2 per 4 itu 1/2. Kemudian kita pisah ya, jadi plus minus 2i per 4 itu dia sama dengan 1/2i. Jadi untuk akar-akar dari faktor yang kedua ini dia merupakan bilangan kompleks, yaitu 1/2 plus minus 1/2i. Nah, dari sini kita memperoleh dua akar. Jadi sebagai M1 kita ambil yang bentuk penjumlahan, yaitu 1/2 ditambah dengan 1/2i. Untuk M2 itu kita ambil konjugatnya atau yang berbentuk pengurangannya, berarti M2 sama dengan 1/2 dikurang 1/2i. Nah, teman-teman ingat untuk penyelesaian dari akar-akar persamaan karakteristik yang berupa bilangan kompleks seperti ini ya, itu sudah kita bahas di mana bentuk penyelesaiannya untuk akar-akar yang berpasangan seperti ini ya. Jadi ada yang bentuk penjumlahan, ada yang berbentuk pengurangan. Untuk bentuk penyelesaiannya dia ada dua ya bentuknya, ada berbentuk Euler berpangkat dikalikan dengan cos, kemudian ada berbentuk Euler dikalikan dengan sin ya. Jadi kita sesuaikan saja pada bagian itu. Jadi dari kedua akar kompleks ini ya, untuk Y1 misalnya yang bersesuaian dengan M1, misalnya untuk yang satu yang kita ambil adalah Euler dikalikan dengan cos. Jadi perhatikan dia memiliki pangkat E berpangkat bilangan yang di sini bagian realnya di sini 1/2, berarti E berpangkat 1/2 dikalikan dengan parabol bebasnya. Ingat ini merupakan persamaan diferensial dalam parabol T, berarti E berpangkat 1/2T ya. Jadi 1/2 ini sebagai hasil dari bagian ini, bagian real dari bentuk akar-akar kompleks ini. Jadi ini 1/2 ini ya yang kita tulis di sana, kemudian dikali dengan cos ini bagian imajinernya dia adalah 1/2, bagian yang dikalikan dengan I dalam hal ini adalah 1/2, itu bagian imajiner, itu yang kita gunakan angkanya di sini. Jadi 1/2
T ya. Jadi ini untuk E1. E pangkat 1/2 T dikali cos 1/2 T. Mengenai aturan penulisan bentuk penyelesaiannya itu sudah kita bahas dalam materi akar-akar bilangan kompleks dari persamaan diferensial linear homogen koefisien konstan ya. Jadi kita peroleh bentuk yang seperti ini. Nah, berarti untuk E2 itu karena Y1 yang kita ambil adalah Euler dikalikan dengan cos, berarti untuk E2 itu yang bersesuaian dengan M2 kita ambil bentuk Euler dikali sin. Jadi yang lainnya sama ya. Jadi pertama di sana E berpangkat di sini 1/2 T, maka di sini juga 1/2 T. Kemudian di sini kita ambil yang bentuk sin. Di sini 1/2 T, berarti di sini juga 1/2 T. Ya, jadi itu ya. Hanya itu yang membedakan. Jika pada Y1 kita gunakan bentuk cos, maka Y2 kita gunakan bentuk sin. Jika kita tukar juga bisa ya. Bentuk ini kita ambil sebagai Y1, bentuk ini kita ambil sebagai Y2. Itu nanti memberikan bentuk penjelasan umum yang sama ya. Jadi untuk M1 dengan M2 yang merupakan satu pasang akar bilangan kompleks seperti ini, maka penyelesaian yang bersesuaian adalah ini ya. Nah, selanjutnya masih ada satu faktor yaitu 2M kurang 1 ya. Jadi kita tentukan lagi bentuk penyelesaian dari faktor yang kedua ini. Jadi untuk faktor yang kedua dia adalah, jadi sebagai faktor yang kedua yaitu 2M kurang 1. Berarti dari situ bisa kita tentukan secara langsung akar-akarnya ya. Akarnya jadi 2M kurang 1 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 1/2. Nah, itu kita jadikan dia sebagai akar-akar yang ketiga. Misalnya M3. Jadi dia nilainya sama dengan 1/2 ya. Sebagai nilai akar dari faktor ini. 2M kurang 1 sama dengan 0. Berarti M-nya 1/2. Berarti M3 sama dengan 1/2. Nah, untuk akar real seperti ini bisa kita tuliskan ya. Untuk penyelesaiannya, misalkan dia adalah Y3, jadi M3 penyelesaian yang bersesuaian adalah Y3. Karena dia bilangan real, berarti dia bentuknya E berpangkat bilangan ini 1/2 dikalikan dengan parabol bebas yaitu T ya. Jadi kita menggunakan parabol bebas T. Jadi Y3 sama dengan E pangkat 1/2 T. Nah, selanjutnya ketiga penyelesaian ini itu merupakan tiga penyelesaian yang bebas linear. Nah, selanjutnya kita bisa nyatakan ketiganya ini dalam variabel X ya. Jadi pertama dulu untuk Y1 kita nyatakan dia dalam parabol X, maka dia sama dengan E pangkat 1/2T. Dalam parabol X dia adalah 2X dikurang 1. Jadi ingat tadi pemisalannya bahwa E pangkat T sama dengan 2X kurang 1. Berarti karena di sini 1/2 maka 2X kurang 1 dia berpangkat 1/2. Kemudian di sana ada cos 1/2T. Nah, untuk cos 1/2T, T-nya kita nyatakan dalam parabol X itu dia sama dengan ln dari 2X kurang 1 ya. Jadi T kita nyatakan dalam parabol X, berarti dia sama dengan ini ln 2X kurang 1 ya, berdasarkan pemisalan yang pertama tadi. Jika kita lihat kembali ini ya, bahwa T sama dengan ln 2X kurang 1. Untuk E pangkat T dia sama dengan 2X kurang 1. Nah, dari kedua formula itu, dari kedua hubungan itu, maka untuk E pangkat 1/2T dia sama dengan ini. Untuk cos 1/2T dia sama dengan cos 1/2 ln 2X kurang 1. Jadi ini sebagai pengganti dari T. Untuk bentuk ini itu kita langsung tuliskan dia dalam bentuk seperti ini ya. Nah, sekarang untuk bagian Y1 ini bisa kita sederhanakan. Jadi 2X dikurang 1, ini bagian ini tetap kita tulis pangkat 1/2 untuk cos. Nah, ini untuk 1/2 bisa kita hapus, kita jadikan pangkatnya ini. Jadi 1/2 ln 2X kurang 1 itu sama saja dengan ln 2X kurang 1, kita hapus, kemudian kita jadikan pangkatnya 2X kurang 1. Berarti di sini berpangkat 1/2 ya. Jadi ini untuk Y1 dalam parabol X ya. Nah, selanjutnya untuk Y2, jika kita nyatakan dalam parabol X, jadi aturannya sama ini ya. E pangkat 1/2T, berarti dia sama dengan ini ya, yaitu 2X kurang 1 pangkat 1/2, kemudian di sana dia berbentuk sin. Nah, sin 1/2T itu sama saja dengan sesuai dengan hasil ini dia sama dengan ln dari 2X kurang 1 pangkat 1/2. Oke, ini Y2 dalam parabol X. Nah, sementara untuk Y3 dalam parabol X, dia dalam parabol T dia adalah E pangkat 1/2T. Berarti dalam parabol X dia adalah 2X dikurang 1, karena di sana 1/2, berarti di sini dia berpangkat 1/2 ya. Jadi ini ketiga penyelesaian tersebut yang kita sudah nyatakan dalam parabol X, di mana ketiganya ini merupakan
tiga penyelesaian yang bebas linear ya, karena ini merupakan tiga penyelesaian dari persamaan diferensial koefisien konstan yang bebas linear, di mana dia ketika dalam parabol X dia bentuknya seperti ini. Berarti ini juga merupakan tiga penyelesaian yang bebas linear untuk persamaan diferensial yang ketiga ini ya. Sehingga untuk penyelesaian umumnya bisa kita tuliskan. Jadi yang terakhir kita tuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut ya, dari ketiga penyelesaian dasar ini ya, yang merupakan tiga penyelesaian yang bebas linear. Ya, jadi kita tuliskan penyelesaian umumnya. Jadi sebagai penyelesaian umum yaitu kombinasi linear dari, jadi selalu bentuk penyelesaian umumnya itu sebagai kombinasi linear dari ketiga penyelesaian ini. Intinya ketiganya ini bebas linear ya. Jadi kombinasi penyelesaian umumnya yaitu C1 dikali Y1X ditambah dengan C2 dikali Y2X ditambah dengan C3 Y3X. Ini merupakan penyelesaian yang terdefinisi untuk setiap X dalam interval. Jadi intervalnya tadi X-nya lebih besar 1/2, berarti 1/2 sampai hingga ya. Nah, selanjutnya kita substitusi untuk rumus Y1 Y2 dengan Y3. Jadi C1 untuk Y1 dia sama dengan ini. Jadi kita tulis bentuk itu yaitu 2X kurang 1 pertama pangkat 1/2 kemudian dikali cos dari len 2X kurang 1 ini pangkat 1/2 ya. Jadi untuk Y1 kemudian ditambah C2 Y2, berarti C2 Y2 nya yaitu 2X kurang 1 pangkat 1/2, dia berbentuk sin dari len 2X kurang 1 ini berpangkat 1/2, kemudian ditambah yang terakhir C3 Y3, berarti C3 Y3 nya adalah 2X kurang 1 dia berpangkat 1/2. Ini penyelesaian yang terdefinisi untuk setiap dalam interval, untuk setiap X dalam interval 1/2 sampai hingga. Jadi kita beri keterangan dulu di mana konstanta C1, C2, C3 ini merupakan konstanta real ya, ketiganya merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi ingat, untuk menuliskan penyelesaian umum itu kita selalu menuliskan bentuknya dalam kombinasi linear dari penyelesaian yang kita peroleh, di mana ini syaratnya itu untuk kita jadikan sebagai penyelesaian dasar ya, itu dia ketiganya harus bebas linear. Ya, jadi di sini sudah dijamin bebas linear berdasarkan penyelesaian ketiga penyelesaian ini yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear or D3 koefisien konstan. Ya, jadi untuk bagian C sudah kita peroleh penyelesaian umumnya, dia sama dengan bentuk ini, yaitu X sama dengan C1 dikali 2X dikurang 1 pangkat 1/2 dikali cos dari len 2X kurang 1 pangkat 1/2 ditambah C2 dikali 2X dikurang 1 pangkat 1/2 dikali sin dari len 2X kurang 1 pangkat 1/2 ditambah C3 dikali 2X dikurang 1 pangkat 1/2. Itu terdefinisi untuk setiap X dalam interval 1/2 sampai hingga, di mana C1, C2 dengan C3 merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi itu saja untuk bagian C. Kita sudah tuliskan penyelesaian umumnya. Jadi untuk bagian A dengan bagian B sebelumnya dengan bagian C yang terakhir ini itu semuanya untuk menentukan penyelesaian umumnya kita menggunakan prosedur yang sama ya, yaitu dengan pemisalan yang seperti ini, maka persamaan diferensial Legendre tersebut bisa kita ubah menjadi persamaan diferensial linear ya, menjadi persamaan diferensial linear koefisien konstan ya, jadi koefisien konstan. Oke, jadi ini untuk bagian C nya sudah. Kemudian ini untuk bagian B ya. Kemudian selanjutnya yang pertama adalah bagian A. Oke, jadi itu saja untuk metode dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial Legendre. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran ini, teman-teman ingat pertama-tama untuk menentukan penyelesaian umumnya, pertama-tama kita buat pemisalan seperti ini.
Jadi bentuk linear ini kita pisahkan dia sebagai pangkat T. Kemudian ingat tuliskan hubungan ini karena nanti dalam penyelesaian itu bisa saja kita kita gunakan untuk bentuk daripada T dalam parabol X. Sesuai dengan bagian C tadi, untuk T sama dengan bentuk seperti ini itu kita gunakan ya. Dan ingat yang paling penting itu adalah bagaimana teman-teman bisa menuliskan bentuk ini dalam dalam bentuk turunan-turunan Y terhadap T ya. Jadi teman-teman ingat untuk bagian itu. Oke, itu saja untuk bagian ini, dan selanjutnya insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas untuk persamaan diferensial linear homogen ya, masih persamaan diferensial linear homogen, koefisien konstan orde 2 ya, yang memiliki metode khusus untuk menentukan penyelesaian umumnya. Jadi itu saja. Oke, sekian.